brand yang saya dirikan sekarang namanya Plong. Harapannya semua jadi plong. Ya, visi dan misinya adalah membahagiakan dan memuliakan. Jadi sebelum saya dirikan, saya sudah pikirkan dulu nih, konsep apa yang bisa membahagiakan klien, konsep apa yang bisa membahagiakan terapisnya, konsep apa yang bisa membahagiakan orang-orang sekitarnya. Nah, itu yang saya dipikirkan dulu. Alhamdulillah sudah terwujud ya, klinik saya berdiri dan terapis-terapis yang di klinik saya itu owner semuanya. Ya, jadi saya punya konsep ya, bagaimana terapis itu bisa memiliki usaha sendiri. Jadi kalau dia udah kerja setahun 3 bulan itu udah saya buatin program ownership. Jadi dia pun udah punya klinik. Jadi walaupun ada yang umur 19 tahun di situ dia udah punya klinik. Dia buka di Depok, buka di mana kami yang kelolain tempat itu. Hasilnya buat dia seperti itu ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa membahagiakan dan memuliakan banyak orang ya, karena itu fondasi rezeki. Kalau rezekinya biar banyak gimana? Kata Ustaz saya, ya banyakin bahagiain orang, banyakin muliain orang, pasti rezekinya banyak. Benar Ustaz, coba aja dibalik. Kalau hidup kita bikin orang gak suka, bikin orang benci, rezekinya banyak kan? Iya juga ya kan gitu kan. Nah, jadi pada pagi hari ini ya, saya sharing tentang terapi totok punggung dan perjalanan saya. Awal saya kenalnya dari COVID itu ya, lalu karena ada kegiatan, dulunya keliling Indonesia 15 kali terbang setiap bulannya. Karena ada kegiatan iseng Pak, iseng ini benar-benar iseng nih. Artinya daripada mengisi waktu kosong kita iseng belajar. Belajarnya pertama rekam. Habis belajar rekam saya tanya sama Ustaz saya, Ustaz selain ilmu rekam ada lagi kan? Ada totok punggung. Bagus kan Ustaz? Bagus, ikut layar latihannya. Begitu saya ikut, ya belajar seperti hari ini, lalu disarankan sama Ustaz saya, Pak Indra nanti pulang coba nonton YouTube. Di situ banyak informasi tentang totok punggung. Ada 2 hal yang menginspirasi saya. Pertama, cerita tentang Dr. Marino, Pak. Dr. Marino ini seorang dokter menderita penyakit ginjal 29 tahun, cuci darah. Atas izin Allah dikenalkan terapi totok punggung, ikut pelatihan. Ada statement beliau yang memotivasi saya tuh gini. Saya sekolah kedokteran itu menghabiskan waktu di atas 5 tahun. Tapi setelah saya pelajari ilmu totok punggung, saya dalami ilmu totok punggung, ternyata ilmu saya nggak ada apa-apa. Coba bawa bayangin. Ya kan, saya kan berpikir banyak kan orang-orang cita-cita menjadi dokter kan. Ini dokter sendiri statementnya, wah aneh, saya bilang gitu kan, bener nggak sih gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dapat statement lagi dari Dokter Ririn. Ya, karena nonton di YouTube pun juga masih ada sekarang. Jadi Dokter Ririn ini adalah seorang dokter, pada saat itu dia lagi ngambil S2. Ya, mau jadi dokter spesialis. Ya, lagi di kampus, dia naik tangga, 3 anak tangga, 4 naik tangga, tuh sesek napasnya. Lalu begitu dia periksa ke rumah sakit, ternyata si Dokter Ririn ini punya penyakit jantung bawaan lahir, Pak. Namanya genetik, namanya gitu. Lalu dia coba konsultasi ke profesor-profesor di bidang penyakit jantung. Ternyata penyakit genetik ini nggak ada obatnya, Pak. Ya, sehingga si Dokter Ririn pun yang tadinya beliau sangat fanatik ya dengan pengobatan yang dia pelajari, akhirnya dia coba terbuka untuk pengobatan lahir. Kebetulan pada saat itu katanya mertuanya habis diterapi, stroke, diterapi atas izin Allah membaik, stroke-nya sembuh. Lalu si Dokter Ririn pun belajar gitu kan. Diterapi, begitu habis diterapi, ya membaik sampai sekarang yang tadinya divonis usianya 3 bulan, atas izin Allah sekarang masih sehat walafiat. Gitu. Nah, lalu si Dokter Ririn itu pun dia bidangin tentang terapi totok punggung. Nah, 2 hal itulah yang menginspirasi saya sehingga saya ada di bidang ini gitu loh sekalian. Saya bilang ini manfaatnya luar biasa, cuma banyak orang yang belum mengenal. Ya, totok punggung tuh nggak kenal. Saya waktu saat buka setiap yang datang saya tanyain kenal totok punggung Pak? Belum. Udah pernah ditotok? Belum. Itu dari 1000 klien mungkin yang kenal itu paling 10-20 orang lah, selebihnya nggak ada yang kenal. Segitu banyaknya orang yang belum tahu tentang terapi ini. Ya. Lalu Bapak sekalian, saya belajar. Orang yang pertama saya terapi itu istri saya. Istri saya itu punya persoalan fatty liver. Ya, fatty liver sama asam urat. Banyak nggak di sini asam urat? Ya, asam urat itu kalau berdiri itu telapak tumitnya sakit banget. Lalu saya suruh tengkurap, totok. Begitu saya totok, dapat 40 menit saya terapi, itu baru belajar saya. Lalu sembuh. Begitu berdiri, wah sembuh nih, enakan. Lah namanya kita bukan tabib, ada yang sembuh bukan senang loh, kaget. Masa
Iya, coba tuh. Tadi kan sakit nih, iya. Sekarang udah enggak. Ah, yang benar tuh, saking nggak percaya gitu. Jadi bagi bapak-bapak sekalian yang nanti baru belajar praktek aja, ya nanti akan ketemu tuh yang kayak gitu-gitu yang saya pun kayak nggak percaya gitu, karena saya nggak pernah bidang terapi sebelumnya terus terang, ya. Lalu saya ajarkan istri saya ajarkan, begitu habis saya ajarkan, ya di rumah saya ada anak kos pada saat itu 2 hari nggak keluar kamar karena punya penyakit GERD lambung. Ya udah turun aja di kamar tuh. Lalu saya bilang namanya Bella. Saya bilang sama istri saya, nih lihat tuh si Bella kasihan sakit gitu kan. Datang, dilihat sama dia sakit, ditotok tuh sama istri saya tuh yang asam lambung tadi tuh. Ya ditotok sekitar 50 menit lah di terapi. Habis itu istri saya turun, si Bellanya juga ikut turun. Lalu begitu turun, megang piring, dan emang udah enakan? Udah bang, enakan udah. Yakin dah, yakin, karena saya nggak percaya gitu loh sekalian. Ya orang GERD 2 hari nggak keluar kamar di terapi kayak gitu kan sampai pulih gitu kan, kaget gitu kan. Benar ternyata enakan. Ternyata manusia itu gitu. Kalau ada kesamaan pasti akrab. Ternyata si Bella ini punya teman juga sama, asam lambungnya banyak. Jadi orang-orang yang asam lambung, temannya asam lambung aja pak. Ya, ada temannya tinggal di daerah belakang sana, ya. Itu punya penyakit lambung karena sering makan mie ayam. 1 hari bisa 3 kali makan mie ayam, sehingga lambungnya kronis. Saking kronisnya setiap pagi muntah gitu loh kan. Nah, lalu datang ke rumah di terapi, kata sejenulah membaik. Tadinya tiap pagi muntah udah berkurang sampai sembuh pak, sampai sembuh total gitu loh. Nah dari situlah bermulanya berkembang seperti hari ini. Ya, rumah saya didatangin banyak orang. Dari mana aja datang, ya kan? Makanya saya cari tempat yang masih dikontrakan daerah sini kan, udah akhirnya ngontrak di sini. Itulah sejarahnya perjalanannya. Mudah-mudahan ya ini pun juga bisa manfaat buat bapak-bapak semua. Ya minimal buat keluarga sendiri, minimal lah gitu ya. Nah, oke. Nah, saya masuk ke sesi pertama. Sesi pertama ini saya akan jelaskan tentang apa itu terapi otot punggung. Semua materi ini nanti divideokan. Nanti video ini diputus-putus supaya bapak ibu sekalian nanti gampang. Nanti saya kirim ke Ustadz. Nanti tinggal dibagikan. Nanti kalau memang ada grup, ya bagiin aja di grup itu, udah gitu. Jadi nggak usah di video, kita udah siapin videonya. Jadi terapi otot punggung itu adalah terapi yang berfungsi mengurai sumbatan yang ada di tubuh. Fokusnya hanya di punggung. Ya, jadi saya ulang. Jadi terapi otot punggung adalah terapi yang berfungsi mengurai sumbatan yang ada di tubuh, yang fokusnya hanya di punggung. Kenapa di punggung? Karena punggung itu adalah pusatnya saraf, ya, pusatnya saraf di punggung saya, dan punggung dialiri banyak pembuluh darah. Maka itu punggung disebutnya sebagai pusat sumbatan. Jadi segala bentuk sumbatan yang ada di tubuh kita itu berasal dari punggung. Contoh yang sederhana begini, sakit kepala. Kenapa sakit kepala? Karena darah nggak lancar ke kepala. Sumbatannya bukan di kepala, memang enak dipijit-pijit ini memang enak. Sumbatannya itu di tengkuk sini. Makanya orang kalau tengkuknya ini tebal, keras, kenceng dia, sering sakit kepala. Karena lemak di sini menekan pembuluh darah ke kepala, itu yang bikin sakit. Nah, lemak ini yang diurai. Kalau lemak ini terurai, darah kan lancar ke kepala, insya Allah sakit kepalanya sembuh. Beda kalau vertigo dari lambung. Makanya orang yang kena vertigo coba tanyain, rata-rata punya penyakit lambung. Lambungnya sehat, nanti vertigonya insya Allah membaik sendiri. Kedua, kram di tangan, kebas di kaki. Kenapa kram dan kebas? Ya, karena darah nggak lancar ke tangan, makanya kram, makanya kebas. Penyebabnya bukan di tangan, di belikat nih, di belikat sini. Ya, kalau kaki di mana? Di pinggul sumbatannya. Ya, jadi makanya terapinya otot punggung itu cuma hanya di punggung. Kaki yang sakit di punggung, kepala yang sakit punggung, tangan yang seleo punggung. Karena punggung itu pusatnya kan gitu kan. Itu contoh aja. Nah, yang kedua, kenapa kok terapinya hanya di punggung? Karena punggung itu bagian dari tubuh kita yang statis. Ya kita lihat gerakan punggung itu gimana? Ngikut kan ya? Beda kalau tangan kan bergerak, kaki itu gerak, punggung gerakannya gini pun yang gerak nih pundak, punggungnya mah gini aja kerjanya tetap.
Gerakannya cuma gitu. Karena punggung ini gerakannya statis, makanya makanan yang kita makan setiap hari perlemakannya numpuknya di punggung. Benar Pak, itu di punggung. Yuk kita tes. Makan jeroan, gorengan, kikil, gula, ya, lalu tepung-tepungan. Yang kencang sininya bukan? Kencang langsung tegang, kadang berat di sininya, ya. Jadi tubuh kita mengirim perlemakan ke punggung karena punggung itu bagian yang statis, yang diem. Bekam di mana? Di punggung. Kenapa nggak di perut bekamnya? Iya kan? Di punggung gitu loh. Nah, lama-kelamaan lemak di punggung ini dapat menekan saraf dan menekan pembuluh darah lama-lama. Kalau kita nggak rubah pola makannya terus begitu, makan yang berlemak penuh dengan sumbatan jarang gerak, udah. Ya, nah, menekanlah dia. Kalau menekan saraf, terjadilah saraf kejepit. Jadi saraf kejepit itu dasarnya orang punya kolesterol, jatuh dan ngangkat itu cuma pemicunya. Kan orang kalau saraf kejepit sering ditanyain, jatuh nggak nih? Ngangkat apa tadi gitu kan? Karena pada saat orang ngangkat, posisinya kan, ya, posisi orang ngangkat itu kan gini. Nih, nggak usah pakai lah ya. Boleh. Nah, posisi orang ngangkat kan gini. Nah, jadi kalau orang punya lemak, kolesterolnya tinggi, jangan begitu cara ngangkatnya. Karena saraf kejepit nanti. Cara ngangkatnya ya gini. Tuh, itu pun kakinya kalau kuat. Kalau kakinya nggak kuat dan punya kolesterol, jangan ngangkat, mendingan suruh anak, suruh siapa seperti itu. Nah, jadi lemak yang menekan saraf, menekan pembuluh darah seperti itu. Nah, kalau pembuluh darah yang ketekan berarti nutrisi dan oksigen nggak tersalurkan tuh ke organ. Nah, sehingga organ kita yang sudah ada persoalan nggak regenerasi dia seperti itu. Nah, yang ketiga, kenapa di punggung? Karena punggung bagian paling dekat dengan organ. Yuk kita lihat, paru-paru kita di sini. Belakangnya kan punggung tuh. Lambung kita di sini, letak lambung di sini. Belakangnya punggung. Ginjal, belakangnya juga punggung. Semua organ tubuh belakangnya punggung. Gitu, maka itu ya punggung itu kami sebut sebagai sinyal dari organ tubuh. Jadi kalau ada persoalan di organ tubuh kita nih, misalnya ada persoalan paru-paru, ada persoalan jantung, dari punggung tuh kelihatan. Cara ngelihatnya gimana? Ada punggung orang tuh yang cekung Pak gitu. Ada yang cembung. Ada juga yang bergerenjel. Ada juga warnanya yang berubah. Ada juga pori-porinya yang membesar. Jadi sebelum diterapi aja kita udah tahu nih ada sumbatan-sumbatan. Kulitnya kuning langsat, mestinya semuanya kuning langsat tuh. Di area livernya gelap, agak menghitam, sumbatan itu. Pori-porinya kecil, di paru-paru pori-porinya gede-gede, sumbatan itu. Gitu Ustaz. Nah, jadi terapis kami itu mendetek ada persoalan atau enggak dari punggung. Jadi bukannya so tahu gitu loh, bukan orang-orang sering kaget, aku tahu ya. Istri saya tuh tahu tuh orang yang kanker payudara tuh pegang kanker. Dia nggak ngomong dia kanker, tapi istri saya tahu. Dia nggak ngomong dia sakit lambung, tidak pegang kita tahu. Kenapa? Itu sinyal yang dikeluarkan punggung. Kenapa kok ada sinyalnya? Paling dekat. Ya kan, ini lambung, belakangnya punggung gitu loh kan. Nah, jadi kita nanti belajar terapinya menggunakan jari seperti ini Bapak-bapak. Ya, jari kanan dan jari kiri. Ya, ini terapi paling enak. Ya, jadi alatnya ini Pak, nggak pakai alat, nggak pakai jimat, nggak pakai obat, ya, pakai jari. Ya, nah dengan cara ditempel, ditekan lalu digetarkan seperti ini. Nah, jari yang kita gunakan adalah jari kanan dan jari kiri. Ya, ini kalau satu jari kan lemah nih, tuh. Kita tambahin jarinya jadi dua, tuh. Ya, boleh nggak pakai ini? Ya boleh aja pakai ini, tapi ini tuh kegedean dan tidak bisa ditambahin jadi yang lain. Gitu Pak. Nah, yang bagus tuh pakai ini. Walaupun ini nggak akrab, belum terlatih, ya tugas kita kan namanya latihan melatih ini Pak. Ya, kanan dan kiri. Ya. Nah, dengan cara ditempel, ditekan lalu digetarkan. Nah, tujuan kita menekan supaya kita bisa menggetarkan. Tujuan kita menggetarkan ini supaya terjadi penguraian sumbatan. Dengan sumbatan terurai, darah kan jadi lancar. Nutrisi oksigen tersalurkan, nanti tubuh kita akan regenerasi. Ya, nah itu, oke, dulu kan. Oke, nah pakai jari kita nanti akan
Masuk ke materi yang berikutnya adalah melihat organ dari punggung. Di sini aja ya. Nanti di video kita kirimin ya. Ada yang agak kurusan di sini Pak, maaf. Biar nggak terlalu berat begini. Boleh? Nah, yang kira-kira cocok. Nah, ya. Ini di video yang mana? Ya. Jadi saya bilang terapi ini adalah terapi yang mudah dipelajari, minim resiko, dan insya Allah sangat berkhasiat. Yang penting kita mengetahui di mana letak organnya. Kalau sesak nafas di mana letaknya? Kalau BAB-nya nggak lancar di mana letaknya? Karena kita kan bingung kayak gitu kan. Nah, kita lihatnya gini aja nih, kita belajar melihat area organ dari punggung. Oke, ini namanya tengkuk. Tengkuk ya, tengkuk. Ibu nggak apa nanti ada videonya kok kita sebarin ya. Ini tengkuk. Ini namanya belikat, ini tulang belikat loh. Nah, ini belikat ya, tulang belikat. Ini namanya tulang tengah. Ini namanya tulang pinggul ya. Tengkuk, tulang belikat, kanan kiri, tulang tengah, pinggul. Jadi cuma 3 bagian. Ini 1, 2, 3 kan gitu kan? Kalau diangkat kaosnya bisa tak? Hah? Ini mah ketahuan. Ini area paru-paru. Nih Pak, paru-paru. Ya, di mana letak jantung? Jantung itu letaknya di kiri. Ini belikat. Nih, segede apa jantung itu? Segede gumpalan tangannya. Di sini letaknya di kiri. Jantung tuh di sini. Jadi kalau orang punya penyakit jantung tuh di sini terapinya. Nilai berapa? Nah, jantung. Di mana letak lambung? Ya, lambung itu ini tulang tengah. Di sininya nih. Tuh. Ini area lambung nih. Sini. Ya, ini lambung. Ini area lambung. Liver mana? Liver. Ini tulang belikat. Nah, ini liver di sini nih. Ini liver. Hepatitis A, hepatitis B, terapi di sini. Lalu orang kalau sakit gula apa yang bermasalah? Pankreas. Di mana letak pankreas? Letak pankreas di atas ginjal kanan. Ya, ini dari sisi tulang punggung ya, maaf ya. Ini sikut. Ya, sejajar sikut ini ginjal. Ya, di dua ya Pak ginjalnya kanan dan kiri. Ya, di atas ginjal inilah letak pankreas. Gitu. Jadi ketemu orang sakit apa? Oh, udah di belakang organnya kita terapi, fokusin di situ. Ya. Lalu kalau BAB-nya nggak lancar, ini ya ginjal, BAB nggak lancar, usus besar, usus kecil kan? Nah, dari ginjal ini ke bawah. Oke. Nah, lalu kalau masalahnya di kaki Pak, ada yang kram di kaki, kebas, kadang rematik, apalagi pengkapuran, apalagi penyakit yang di kaki itu. Yang kita lakukan terapi di pinggulnya. Ini ada tulang pinggul, tapi jangan terlalu ujung. Di ujung sini nggak ada sumbatan dan juga geli. Percuma. Jadi kita kalau orang yang punya persoalan ke kaki itu di pinggul terapinya. Jadi supaya darah ke kaki lancar, nutrisi oksigen tersalurkan, nanti dia regenerasi Pak, kayak gitu. Ya, oke. Tengkuk, ya, area paru, jantung. Di sininya hipertensi, di sini lambung, di sini liver, di sini pankreas, sejajar ini ginjal ke bawah, usus. Ya, BAB nggak lancar. Yuk, siapa yang mau coba? Latihan ya, latihan Pak. Mau coba nggak Pak? Tebas ya Pak. Di kaki kiri kanan. Ayo Pak, mau coba Pak. Ini udah pelatihan. Ini kita langsung ujian. Ya, tengkuk di mana Pak? Tengkuk. Iya, bukan itu. Tengkuk di mana Pak? Coba. Siapa tadi yang perhatiin? Nah, saya ulang ya. Tengkuk. Ini area paru. Ini jantung. Ini pensi. Ini tengah-tengah lambung. Ini liver dulu. Ini ya pankreas. Dua ini ginjal. Bawah kecil ya. Nah, yuk siapa yang mau coba? Kalau dibuka digambar gitu tuh.
Manggil spidol. Enggak usah, Pak. Orot. Laki-laki mah enggak. Biar apa? Tengkuk mana tengkuk? Tengkuk. Ini tengkuk. Sorry Pak, dia dilihat. Tengkuk. Nah, paru-paru. Paru-paru nunjuknya gini Pak. Oh ini. Ah, paru-paru. Gede kan, paru-paru besar kan, paru-paru. Ah, jantung. Ini jantung. Di sininya tensi. Lambung. Ini. Nah, ini lambung. Liver. Sini. Bawah ini. Pankreas. Di bawah pankreas. Ginjal. Ada 2. Ya, BAB nggak lancar. Usus besar. Oke, lanjut. Paru-parunya mana? Hah? Paru-paru sini. Ini paru-paru. Paru-paru. Ada lagi Pak yang mau nyoba? Biar jadi ingat. Ini kalau udah nyobain ingat ya Pak, cobain Pak. Gak apa-apa salah juga. Oke, paru-paru mana Pak? Tunjuknya gini kalau paru-paru kan gede. Paru-paru, jantung. Ini jantung. Nah, ini jantung. Tunjuknya gini. Jantung, lambung. Ini lambung. Lambung. Liver. Sini. Hati, liver. Ini. Nah. Lalu pankreas di bawah liver. Nah, ginjal. Ginjal sejajar ini lebih enak. Nah, coba sejajarin ini. Yang jalan ini. Tengah sini. Ini ginjal kiri ginjal kanan. Usus besar, usus kecil ke bawah begini. Nah, oke, cukup. Ya. Ada lagi mau coba, Pak? Boleh. Karena kalau udah nih, lu nanyanya nggak udah urutan liver mana, Pak? Liver. Oke, liver sini, Pak. Nah, tunjuknya gini. Nah, lambung. Lambung betul. Jantung. Tensi. Seberangnya. Ya, lalu siapa yang nggak lancar? Dari ginjal, dari dulu ginjalnya ke bawah. Nah, sampai ke bawah sini tuh usus besar, usus kecil. Tengkuk, paru-paru. Oke, ya. Jadi itu area sumbatannya. Dan tadi kan bilang Pak, ini kalau nggak pas gimana posisinya? Kalau salah, misalnya nih di rumah ada yang punya masalah lambung, ibu bapak notoknya salah, notoknya di sini. Ini kenapa nih lambungnya ada masalah gitu? Notoknya di sini. Ya nggak apa-apa, paru-parunya jadi bagus. Jadi salahnya aja bermanfaat. Makanya tadi nggak usah khawatir banget gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa ya. BAB-nya nggak lancar, notoknya di sini. Lambungnya yang ditotok, ya nggak apa-apa juga. Ya cuman nggak langsung nggak kena itu, cuman yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan tidak membahayakan, malah membaguskan bagian tersebut. Ya. Nah lalu yang kedua kita notoknya pakai jari, boleh Pak? Jarinya diangkat. Ini pelatihan Ustaz ya, boleh ya? Iya. Targetnya biar bisa kan? Iya. Nah jarinya gini dulu satu, lalu ini dinaikin, tak, jadi gini bentuknya. Lalu dinaikin ini kalau diginikan, ya, ini posisinya cuma ditaruh. Nanti di rumah dilatih bagaimana ini itu bisa gini. Nah, jadi ditekan dia. Nah, saat ditekan itu aja udah berasa pegel. Ya sabar ya. Nah, ini prosesnya. Gitu, ya. Oke. Lalu ininya, nih, jangan biasakan ini lepas saja. Nah, nanti dilatih. Biarkan dia latih. Pegel. Nah, gini aja udah pegel ya. Iya. Oke, ini. Ya, lalu gerakan terapi itu kayak orang mendadak gini. Tuh, kiri kanan. Nah, gerakannya gini. Kiri kanan Ustaz. Gitu. Ya, jadi kalau ibaratnya di punggung, jadi kalau ibaratnya sini itu terapinya itu gini. Kiri kanan seperti orang mendadak. Dada, ingat aja dada. Cuman yang perlu dilatih kiri dan kanan. Ya, jangan hanya kanan aja, tentang kanannya udah nggak kaku, lebih enak.
ininya juga di laki tuh. Ininya lepas nih Pak. Oh ini. Ininya nih lepas. Tuh. Oh, Jangan kanan gini. kiri. Ibu kesini. Lepas. Nah. Tuh. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Penekannya seberapa? Nah, pertanyaannya bagus nih. Nekannya seberapa kenceng nekannya? Nekannya itu senyamannya. Senyamannya. Misalnya Anda nonton bayi balita nih. Notoknya ya senyamannya bayi. Kalau senyamannya bayi mungkin nggak 2 jari gini, mungkin 1 aja gini-gini kalau bayi. Notok bayi, kalau bayinya panas, cucunya panas, yuk. Ya, senyamannya dia Pak. Cuman kalau badannya besar Pak, saya giniin nggak berasa, ya ditambahin. Baik panas hubungannya apa dengan begini-gini? Apa Bu? Baik panas hubungannya digini-gini kemana? Arah Jadi makanya bisa turun panas. kalau panas tuh tengkuk, belikat kiri kanan, lambung yang diterapinya. Tujuannya apa? Supaya sumbatan terulai, darahnya lancar. Darah lancar, makanya orang kalau ditotok itu kan hangat punggungnya karena darah lancar. Dengan darah lancar, maka kan daya tahan tubuhnya meningkat. Gitu. Saya pernah anak saya sakit tipes, itu kita totok sampai sehari 7 kali. Kalau tipes kan virus, turun naik lagi dia. Tanpa obat itu, dengan totok aja sembuh. Totok aja. Bagus, panas bagus banget di terapi. Makanya klien-klien saya kan banyak tuh, Pak saya nggak bisa datang karena lagi meriang. Meriang justru datang, gitu kan? Gitu. Insya Allah kalau panas ditotok cepat turunnya. Ya, kalau dia virus nanti dia naik lagi, turun naik lagi dia, totok lagi aja. Jadi tubuh itu yang berperang melawan persoalan tadi seperti itu. Yuk, tadi Pak. Ya. Berpasangan aja kali ya. Nanti Pak, nanti sisi prakteknya ada. Oke, lalu kita tempel, coba tangan kirinya diginiin, tempel, tekan. Dalam posisi ditekanlah digetarnya, diginiinnya itu dalam posisi ditekan. Ya, kalau kita tempel, lalu kiri kanan ini namanya gesek-gesek. Banyak yang keliru gitu. Jadi tempel, tekan, baru digetarkan. Baru digetar. Ini kan kanan ini lincah, yang kiri ini agak kaku nih. Tenaga sambil bertahan, ya. Lalu kiri kanan, gerakannya sama. Ya, kiri kanan. Oke. Pak, sekarang itu kan ada yang jual ikan massager. Boleh nggak pakai itu? Jangan. Terlalu keras. Ini pertanyaannya bagus nih. Sekarang kan ada alat. Ya. Alat itu tenaganya kuat Pak. Ya. Jangan pakai alat. Kenapa jangan pakai alat? Alat nggak punya perasaan. Terlalu kencang. Iya, kekuatan dia punya, tapi perasaannya enggak. Totok punggung itu bukan main kuat-kuatan, bukan. Kita menggunakan jari ini, kita rasa, kita raba. Di mana nih sumbatan? Tadi kan saya udah cerita, sumbatan itu cekung, cembung, gerenjel atau warnanya berubah gitu. Kita pegang nih. Kalau kita megang di tempat yang bukan sumbatan, lalu kita kencangin, percuma, nggak ada hasilnya. Jadi si jari ini itu ngerasain, ngeraba. Punggung itu ketahuan kalau udah sering-sering megang, ibu nanti dilihat gitu aja. Anak saya tuh batuk karena lambungnya nih, ketahuan. Berarti saat terapi itu harus buka baju. Perlu buka baju. Nggak mesti Pak. Ya, kan pada saat pakai baju ini, kita kan bisa ngerasain tuh. Nih, ini area jantungnya bagus nih, nggak tebal banget. Tadi kan sempat disebutkan bahwa warna kulitnya ada yang berbeda. Dari segi warna memang kita nggak bisa lihat, tapi dari segi rasanya ketahuan juga. Nih kolesterol, nih saya tahu nih. Nih tahu Nanti nggak goreng, perlu buka. bakwan. Bisa. Ya. Kita langsung videoin aja. Jadi kiri kanan. Kita masuk ke persoalan pertama. Saya bawain dulu video ini. Saya akan jelaskan tentang sakit kepala, pusing migrain, kolesterol, tensi, lambung, gula, BAB nggak lancar, panas, flu, batuk. Ini materi yang saya bawakan. Nanti ibu-ibu boleh tanyakan hal di dua ini boleh. Ya. Nanti habis itu nanti kita praktek. Ya baru praktek. Vertigo itu termasuk yang sakit kepala nggak? Vertigo itu persoalannya bukan di tengkuk Pak, tapi di lambung.
di lambung. Dia dunianya kayak berputar tuh. Makanya orang yang punya vertigo rata-rata lambungnya pasti ada persoalan. Sehat lambungnya dan juga vertigonya. Gitu, ya. Oke, kita masuk ke ini, nanti kita videoin, nanti kita bagi ya. Per satu sesi saya potong gitu. Boleh nanya apa aja, boleh dalam video ini boleh ditanyain juga, ya. Oke, kita masuk ke persoalan sakit kepala. Penyebab orang sakit kepala karena darah ke kepala nggak lancar. Sumbatannya bukan di kepala, tapi terjadinya di area tengkuk sini. Maka itu yang punya tengkuknya tebal, keras dan kenceng sering sakit kepala karena ya sumbatannya di lemak di sini menekan pembuluh darah ke kepala. Cara melakukan terapinya menggunakan jari seperti ini, ya. Kita boleh pakai sarung tangan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pakai baju itu bagusnya kita pakai sarung tangan. Tujuannya adalah supaya nggak panas tangannya. Nah, kalau orang pakai baju sarung tangan biasa, tuh. Jadi sarung tangan itu tujuannya supaya tidak panas, kan ketemu kulit ketemu bahan gini, kalau digesek-gesek kan panas ya. Nah, jadi gini dia tempel, tekan, getarkan, ya. Nunduk ada tulang di sini, berasa? Nah, tempel di atasnya, tekan. Lalu ininya jangan gini ya, kita nerapinya jangan gini tangannya, jangan begini, rebah aja, tuh, rebah. Tuh, jadi yang merasakan itu tempel, tekan, lalu digetarkan. Gerakannya kiri kanan, sama seperti tadi. Tempel, tekan, dalam posisi ditekanlah kita getarkan. Tangannya lurus Pak, maaf Pak. Yang lagi praktek juga lurusnya ininya. Nah, ya. Tujuan kita meluruskan ini supaya kita bisa dorong pakai badan. Dorong pakai badan. Tuh. Ya, kiri kanan. Kita pegel tangan yang kanan, ganti tangan yang kiri. Ya, lurus. Ininya lurus supaya kita dorong pakai badan Pak. Lurus kiri kanan. Satu area sini, dua di sebelahnya. Ya, ini tulang sebelahnya Pak. Kanan ke kiri, tangan. Sebelah kanannya. Ya, ini tulang sebelah kanannya tempel, tekan, getarkan. Ya. Ya, tujuan kita menekan supaya kita bisa menggetarkan. Tujuan kita menggetarkan supaya terjadi penguraian sumbatan. Dengan sumbatan terurai, darah lancar, instruksi oksigen tersalurkan, insya persoalan migrain terus yang sakit kepala bisa teratasi dengan cara yang alami. Pegal tangan kanan, ganti tangannya yang kiri coba. Lalu di tulang sini sampingnya, tempel, tekan, getarkan. Sampai berapa menit Pak begini-gini? Bagus nih. 20 menit, 30 menit, lebih sering lebih bagus. Ya. 20 menit, 30 menit. Oke. Nah, oke dulu kan videonya. Oke Ibu lanjut aja coba. Jadi 20 menit, 30 menit. Jadi gini, target kita mengginikan supaya lemaknya ini terurai. Jadi walaupun lagi nggak sakit kepalanya, rutinin aja supaya terurai kan. Dengan dia terurai, darahnya kan lancar, besok-besok nggak kumat lagi kayak gitu. Ya, jadi konsepnya kayak nyapu rumah. Beda, panas itu efeknya. Digosok kan jadi panas dia kan. Nah, kalau panas itu ini dikerik kok enak ya. Kerik itu kan menimbulkan efek panas. Lemak kena panas lunak nggak? Lunak. Nah, pada saat panasnya ada enak dia. Di saat panasnya hilang, balik lagi. Gitu. Jadi kita urai dengan cara bentur-bentur gitu, ya. Oke, kita lanjut masuk ke sesi yang kedua yaitu tentang hipertensi. Ya. Kita masuk ke persoalan kedua, hipertensi. Tensi itu ada dua, hipo darah rendah, hiper darah tinggi. Berapa tensi yang normal? Tensi yang normal itu 190 sampai 120 itu normal disebutnya. Ya. 120 sampai 140 pra darah tinggi. 140 sampai 160 hipertensi tahap 1 namanya. Ini bahasa-bahasa penghibur lah biar jangan kaget gitu kan. Di atas 160 baru hipertensi. Tensi itu yang dicek itu dua Pak. Satu sistolik dan diastolik. Apa sih yang disebut dengan sistolik? Yang 120 itu apa namanya? Di saat jantung kita berdetak, darah mengalir, sistolik namanya.
Di saat jantung ini selesai berdetak, darahnya kan berbalik. Itu namanya diastolik pernya itu loh. Nah, apa sih Pak penyebab hipertensi? Ya kalau dari sisi kami terapi toto punggung penyebabnya ya sumbatan. Ya, di saat jantung berdetak, tensi tekanannya di dalam pembuluh darahnya tinggi. Salah satu pemicunya apa? Ya kalau kurang minum, darah kita cenderung kental. Kalau darah kita kental pasti tensinya lebih cenderung tinggi. Atau ada sumbatan di pembuluh darah. Ya, bahasa kedokteran namanya arteriosklorosis. Jadi flak yang menempel di dinding pembuluh darah. Bayangin aja selang, di dalam selangnya banyak flak-flak. Jadi jantung mempat, tekanannya tinggi. Sumbatan nggak menyebabnya? Nah, kalau dari sisi kami toto punggung, mohon maaf, penyebab hipertensi itu dari dalam dan dari luar. Contohnya ini pembuluh darah. Anggap selang air begitulah bahasa dalam tanda kutipnya. Kalau lemak dari luar menekan, tuh penyebab mampat ya. Tekanan jadi tinggi nggak Pak? Tinggi. Ibarat selang lagi ngalir, kita injak. Mampat. Penyebabnya dari dalam atau dari luar? Luar. Itulah yang kita urai. Gitu. Jadi kalau kita terapi toto punggung ini kita mengurai sumbatan dari dalam dan dari luar. Kalau dia terurai atas izin Allah, progres. Makanya banyak klien saya sampai ada yang tensi 280, 250 diurai atas izin Allah, terurai, turun normal dia. Gitu. Nah, area mana? Yuk, area yang diterapinya cuma dua. Satu di area belikat sebelah kanan dan belikat sebelah kiri. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ibu bagikan nanti videonya supaya saudara-saudara kita yang punya hipertensi keluarganya rutinkan aja di rumah, alami gitu loh. Ya. Nah, caranya ini kan. Lu bisa pegang berikan tahu Lagi live nih. ulang lagi di YouTube kan. Ya. Nah, boleh diganti nih, boleh diganti ya, Pak. Boleh ya, ganti yang lain biar terasa itu kan tadi. Yang udah kita. Ya Pak. Kayak tadi Pak, ganti. Ya, nah, ini berikat, ya ini berikat ya. Jangan di atas tulangnya ya Bapak, samping tulangnya. Di selangnya. Sampingnya, tekan, tempel dulu, tekan, lalu digetarkan. Tuh. Gerakannya kiri kanan. Tuh. Ya, jadi dalam posisi ditekan, mulai kita getarkan. Jangan ditempel lalu tidak digilingi aja. Bukan ya, tapi tempel, tekan, lalu digetarkan. Tangannya lurus Pak. Ya, lurus. Lalu karena dia posisinya di baju, pindahnya pelan-pelan. Tuh, naik lagi. Tuh, rasa nggak? Hah? Kelihatan ya? Nanti juga. Oke, pindahnya pelan-pelan. Pindahnya pelan-pelan Pak. Lurus tangannya. Sorry. Nah, dorong. Pegel tangan yang kanan, ganti tangan yang kiri. Gerakan ininya nggak usah pelan, nggak usah cepet-cepet Pak. Yang penting tenaganya ada. Tuh lihat ini. Ingat aja lagi dada, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ya, ini untuk berikat sebelah kiri. Ya. Oke, begitu juga yang sebelah di sebelah kanan ya. Ini sebelah kiri, tempel, tekan, lalu digetarkan. Tujuan kita menekan, supaya kita bisa menggetarkan. Tujuan kita menggetarkan supaya terjadi penguraian sumbatan. Dengan sumbatan terurai, darahnya jadi lancar, nutrisi oksigen tersalurkan, penularan hipertensi, hipotensi dapat teratasi dengan cara yang lain. Ya, berapa lama di terapi kayak gini? 20 menit, 30 menit, lebih sering lebih bagus. Pak, Ya. kalau kiri kanan sekalian. Pegalnya dua-duanya nggak ada istirahat. Kalau ini kan gini Bu, ini kanan, kiri istirahat. Kiri istirahat, begitu saya ganti kiri, kanan istirahat. Jadi nggak ada ininya, makanya kita harus bisa kiri kanannya harus dilatih. Ya, gerakannya sama kayak tadi tuh. Goyangnya kiri kanan aja. Iya, goyangnya gitu aja. Tuh, berasa nggak Pak? Ini berasa banget nih. Mau nyoba nggak Pak? Nih, goyangin di sini nih. Saya kasih tahu, ini area jantung nih. Ini sumbatan nih tuh. Kemarin habis maput tuh. Hah? Habis maput. Tuh, mau coba nggak? Tahunya Biar ketahuan mana yang sumbatan. Tempel, tekan, tangan itu ya. Bro, dalam itu ada.
Ya. Jadi beda, otot sama lemak beda. Kalau dia otot bergerak, kalau lemak dia diam. Ya, nih kalau merasa ini sumbatan nih, itu sumbatan. Coba. Satu dua itu benar. Kedua, dan di sini bisa merasakan. Jadi kita sambil nonton sambil ngerasain. Oh ini sumbatan, ini bukan gitu. Lama-lama pinter. Ini benar, ini lurus gini. Ininya dilepas ya. Agak bergerak. Ininya jangan diginiin ya. Ini benar, Lebahan lagi. Ini lurus. Jadi Jadi pada saat ini lurus kita dorongnya pakai badan. Jadi bukan tangan yang didorong, sakit. Jadi nggak pakai minyak. Jangan apa ya? tekuk. Kenapa nggak begitu? Kenapa? Kalau ditekuk kan jadi tinggi dia tuh. Jadi gini dia akhirnya karena ada gini kan. Kalau kita lepaskan kita bisa rubah. Gitu. Jadi kalau ibu notoknya gini, pedih di sininya. Ya, kalau ibu tekuk kan jadi ini notok nggak bisa gini kan. Kalau dilepas kan kita bisa nunduk gini. Tuh. Nih. Berasa ya? Ada rasanya. Ke kepala. Ya? Ya, ini berasa. Lalu Bapak sekalian, kalau ada yang merasa seperti ini sakit nih, jangan ditambahin. Wah ini sakit nih berarti benar ditambahin, jangan. Ya, jadi konsep terapi otot punggung itu senyamannya. Jadi pada saat ditok-tok ini, misalnya dibilang oh sakit nih, tetap kurangin. Ya, senyamannya. Kalau kita menyakitkan, bahagia di atas penderitaan orang kan namanya. Orang bersakit malah ditambahin gitu kan. Karena kalau orang itu kesakitan, ototnya keluar. Lemak jadi nggak kepegang, makanya jangan memaksakan. Jadi pada saat dia sakit kurangin. Masih sakit pindah Pak ke sini. Masih sakit juga pindah ke sini. Jadi kita jangan itu. Jadi kita ngejarnya karena semua saling terhubung. Ya. Nggak pakai minyak kan? Minyak kalau seandainya kita buka baju pun minyaknya sangat sedikit. Karena kalau terlalu banyak minyak, licin Pak. Jadi pada saat kayak gini licin dia meleset. Jadi minyaknya juga kalau dibuka baju ini minyaknya cuma di ujung ini aja. Karena bukan ngurut. Sorry kalau ngurut kan gini modelnya. Ya. Kalau kita nggak ngurut, kita langsung ke titik sumbatannya. Itu yang kita pecahkan, kita urai sumbatannya. Titik ya. Ya, per area sumbatan. Kalau sakit disuruh pindah. Apa Bu? Katanya pindah kalau sakit. Iya. Kenapa nggak dilanjutkan? Gini contoh ya. Saya pegang ini sakit. Kurangin sakit juga. Oke. Maka saya pindah ke sini Bu. Bergeser dulu. Nanti saya balik lagi udah nggak sakit. Bergeser maksudnya. Iya, karena kan saraf di tubuh kita ini kan saling berhubungan. Kalau kita paksakan di sini sakit, ya kita pindah sini dulu. Gitu. Itu ntar balik lagi, kayak gitu. Oke. Ini berasa nih. Ya, ini termasuk ke kram di tangan kiri. Sini sumbatan nih. Ini Bapak Ibu Saudara ada yang kram-kram tangan kanan kirinya di sini dia terapinya. Jangan diurut. Orang bukan di sini kok sumbatannya. Bukan di sini sumbatannya, jangan diurut. Sini sumbatannya itu di sini. Nah, terurai sumbatan di sini, darah lancar ke tangan, ya kram ke basi hilang. Begitu juga di kaki, gitu loh Pak. Ya, oke. Nah, masuk lagi yang kedua, kolesterol ya. Oke, kita masuk lagi ke sesi berikutnya itu tentang kolesterol. Kolesterol adalah kadar lemak dalam darah. Pemicunya apa? Nah, kita harus tahu juga pemicunya supaya kita bisa cegah gitu loh kan. Nah, pemicunya itu adalah kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bertepung. Itu sumbatan, ya, gula. Ya. Nah, lalu makanan-makanan itu yang menimbulkan sumbatan, ya. Ada juga dari santan juga ada ya. Nah, Sumatera kolesterolnya mantap gitu ya. Nah, area mana yang kita terapi untuk kolesterol? Kita akan fokus di area, ya, di area sini, area pundak. Ya, area pundak sampai area belikat sini, ya. Itu menjadi titik fokus kita dan juga di area tengkuk. Kita nggak ulas lagi tengkuk, cuman kita akan kan ada tulang sini ya. Ya. Belok di sini, tempel, tekan lalu digetarkan. Nah, ya ini area kolesterol. Tujuan kita menekan supaya kita bisa menggetarkan. Gerakannya sama tadi kiri kanan.
Nah, tujuan kita menggetarkan supaya terjadi penguraian sumbatan. Ya, tempel, tekan, lalu digetarkan. Boleh juga begini Pak nih kalau kukunya pendek. Jadi gini tulang sini, kita tekan di sini lalu kita ginikan boleh. Nah, ya gerakannya kiri kanan gitu. Ya digetar. Ini untuk yang di sebelah kanan dan untuk sebelah kirinya juga sama kayak tadi. Tempel, tekan dan digetarkan. Kencang kalau punya kolesterol tinggi, kencang di sini kan. Terasa ya? Tempel, tekan. Karena dia di baju diangkat-angkat Pak model pindahnya. Ya, cara menyehatkan untuk kolesterol yang alami, Bapak Ibu sekalian puasa aja, rajinkan puasa. Itu obat kolesterol. Banyakin puasa. Ya, kalau kolesterol tinggi banyakin puasa, lalu berbekam, ya, berbekam itu untuk kolesterol. Sambil pola makannya diganti. Ya, ini tebal di sini. Ini kalau dibiarkan sampai ada yang nggak bisa ngangkat tangan gitu. Ada yang sampai nggak bisa nengok. Berat, nengok aja berat. Itu kalau dibiarkan gitu. Ya, makanya diurai. Areanya area pundak, punggung, dan area sikat. Kalau kolesterol enaknya lagi duduk di terapinya. Dia kan di sini posisinya lagi duduk, ini enak. Gitu. Ya. Jadi kebayang ya sistem kerjanya ya, kita tempel, lemaknya kita tekan, lalu kita getarkan supaya dia terurai gitu loh. Oke, kok kan? Ini kiri, kanan sama kiri lebih tebal yang ini nih. Tekan Pak, sorry yang di belakang. Tekan Pak, tekan, jangan tempel gesek-gesek, tekan dulu. Ininya lepas. Hanya sama. Kurang tekan. Tekannya tambahin. Ibu mau nyoba nggak? Coba. Belajar mulai dia ya. Tempel, tekan, tekan. Kalau terkurai, nanti ya, ini buat hipertensi, ya, dibelikan sebelah kiri, tempel, tekan, nanti digetarkan. Coba ada brosur gambarnya Pak, enak banget. Ada nanti kita kirim. Ada sebatan. Agak sakitnya tuh gini loh, sakit itu bukan sakit mutlak. Ada pegelnya, ada enaknya, ada panasnya gitu. Ya, Iya. panas. Begini-gini lah. Saya di sini di blok I. Yang di pinggir jalan itu. Pinggir jalan. Saya pernah sekolah. Iya, itu. Ya kan? Enakan Bu En itu. Ini buat ini ada ya hipertensi itu berikan sebelah kanan, sebelah kiri.
Jadi kalau kita Kalau bisa bawa ini keluarga sama Mas Karis ikut itu ya. ya. Bisa untuk diri sendiri. Ya. Kita lanjut lagi. Oh. Ya, Mas. Yuk, videoin lagi. Kita masuk ke persoalan lambung. Ya. Kita masuk lagi ke persoalan lambung. Ini cukup banyak loh, lambung, Pak. Lambung. Sini. Masih, ya. Kita masuk lagi ke persoalan lambung. Ya, persoalan lambung itu ada 5 jenis. Ada namanya GERD, ada yang namanya gastritis, ada yang namanya gastroparesis, ada yang namanya tukak lambung sama kanker lambung. Ada 5 persoalan lambung. Kalau GERD itu ya, itu makanan dari kerongkongan masuk ke lambung, bercampur dengan cairan lambung, klepnya yang kebuka, jadi hawanya naik ke atas. Makanya ciri-ciri orang yang kena GERD itu panas di tenggorokan, ya, kadang keliengan, badannya lemes, bahkan ada juga yang sampai tangannya berair, berkeringat, ya, karena orang GERD itu sampai ada yang irama jantungnya berdebar. Saya penderita GERD, saya asli Padang, dan saya pada saat kena GERD nikmat hidupnya udah hilang, Pak. Saya kalau masuk warung Padang itu nggak bisa makan aneh-aneh, cuman ayam pop. Yang lain udah nggak bisa karena GERD, karena penyakit GERD ini kan asam nggak boleh, pedas nggak boleh, bergas nggak boleh, gitu. Nah, itu GERD saya udah cukup kronis, ya. Bahkan saya dulu waktu kena GERD sering tuh lagi sendirian, pintu saya bukain, Pak. Bawaannya kayak orang mau meninggal, ketakutan, kecemasan. Itu udah lumayan parah penderitaan saya dulu. GERD. Sekarang alhamdulillah normal, saya bisa makan nangka, kol, cabai, kopi, semua udah bisa atas izin Allah. Ya, jadi mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat saudara-saudara kita yang punya GERD. Ya, ada juga penyakitnya namanya gastroparesis. Ciri-ciri orang yang kena gastroparesis itu bawaannya begah, kembung, kenyang aja. Itu gastroparesis. Jadi makanan dari kerongkongan masuk ke lambung, transit di lambung, nggak segera ke usus dia. Makanya ciri-cirinya begah. Ya, nah itu yang ditotok lambung bagian bawah. Ya. Ada juga yang tukak lambung itu luka di lambungnya, perih, ya, makanya itu bagus pakai kunyit. Kalau ada orang kena tukak lambung luka, sarankan pakai kunyit. Kunyit itu kalau kita parut kan, tangan kita sampai warnanya kayak kunyit juga kan. Nah itu yang berfungsi untuk melapisi si lambung tadi, karena luka di lambung itu bukan hal yang biasa, karena kan lambung kita kontraksi. Bapak Ibu pernah nggak luka di sini sama luka di sini? Tidak mudah luka di sini kan, karena dia gerak terus. Lambung itu kontraksi, makanya dengan dikonsumsi kunyit itu bagus. Nah, area mana yang kita terapi untuk persoalan lambung? Yuk, kita akan terapinya di area lambung. Ini belikat, ini tulang tengah. Kita akan terapinya di sini nih. Ya, ini lambung. Lalu di area liver di sini, lalu di area jantung. Jadi ada 3 area yang kita lakukan terapi untuk persoalan lambung. Ya, ini tulang, ya. Kita terapinya di samping tulangnya, sini. Tempel, tekan, lalu digetarkan. Gerakan begini, kiri kanan, kiri kanan. Samping tulangnya, tempel lagi samping tulangnya, getarkan lagi kiri kanan, kiri kanan. Ya. Angkat lagi, tekan lagi, kiri kanan, kiri kanan. Pegel tangannya, ganti. Kiri kanan, seperti itu. Ya, tempel, tekan, dan digetarkan. Tujuan kita menekan supaya kita bisa menggetarkan. Tujuan kita menggetarkan
supaya terjadi penguraian sumbatan. Dengan sumbatan terurai darah lancar yang nutrisi tersalurkan, insya Allah lambung kita dapat meregenerasi kembali. Nah ini dia. Ya, kalau di rumah buka baju dia didorong aja, diseluncur, nggak perlu diangkat angkat, kan mesti minyak sedikit ya. Lalu area liver mana? Ya, ini belika, ini area liver. Terapi juga di sini. Di area klep lambungnya, di sini areanya. Nah, ya di tulang sampingnya, seberangnya tulangnya tadi. Nah, areanya sini. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Senyamannya ya. Oke, berikutnya lagi di area jantung. Ini belikat, sini samping tulangnya gerakannya sama kayak tadi. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ya, oke. Dalam melakukan terapi ini nggak usah khawatir. Ya, ini aman, mudah dipelajari dan minim resiko. Pel, pekat, dan getakan. Oke, gitu Pak. Ya lanjut Pak, mana tadi? Coba Pak. Nah, pel, ini pel, pekat, getakan. Tangannya lurus Pak. Jantung, ya area jantung ini. Tangannya yang baik Pak. Nah, ini lurus, mundur lagi. Nah, mundur lagi. Ini naik Pak. Naik. Naik Pak. Nah, naik ke atas ini dia. Naik kan? Naik. Ini benar nggak nih sama saya? Ya benar. Benar. Kenapa Bu? Tangan Ibu naik. Tangan Ibu naik. Jangan gini. Sakit. Nah, rebah. Nah, rebah. Jangan gini ke sakit. Ini rebah. Itu tulang dari tulang sampingnya. Karena itu di lumbar 4, lumbar 3. Kurang kencang. Gini ya. Jadi di tempat itunya lumbarnya. Samping belikatnya. Itu kan kloster gitu. Ya. Jadi jangan dikirikan. Direbahkan, ya. Ini jangan digini. Tekannya gini. Lepas. Karena diluruskan dorong pakai badan. Jadi tenaga badan nih sebenarnya itu. Karena ini lurus. Saraf kejepit itu di luar. Ini lemak di sini menekan. Lemak itu kita urai 45. Lumbar 45. Saya saraf kejepit selama Kecil apa kesemutan? Ini sini. Ini tensi. Kalau lever tadi di sini. Jadinya kepala Iya. bisa berapa? Nggak tahu. Karena saraf kejepit itu sakit banget rasanya. Kalau ibu tanya saya, Pak Indah, saya dulu saraf kejepit itu 6 kali saya terapi. Ada yang rutin, yang bagus itu tadi saya bilang kalau ada keluarga yang rutin ini terus gitu loh kan. Kan lemak itu dia nggak ganti saraf. Di bawah adanya lemak itu kita urai bukan sarafnya kita urai. Jadi lumbar tetap di sini Pak. Lumbar ya, lumbar. Bawah ginjal lumbar 1, 2, 3, 4. Umumnya orang hanya di lumbar 4 sama lumbar sampai 5. 45 ya. Rasanya. Nah, inilah yang kita kerjakan, lemak ini kita urai aja. Gitu. Berasa ya Bu? Nah, habis ditotok ini badan betul-betul enak. Iya, jadi nggak nyaman ya gitu. Karena buat nyendernya sakit. Langsung badannya kita urai. Gitu. Satu dulu. Iya. Ya. Lurus. Kalau
Iya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, ya tadi kita udah bahas soal lambung. Persoalan juga banyak, Bapak Ibu sekalian. Info dari saya adalah kalau bisa keluarga kita jaga dari makanan-makanan yang berpengawet. Kemarin persis saya didatangi salah satu ibu-ibu yang anaknya usia 22 tahun kena stroke. 22 tahun. Lagi ujian, ya, itu udah kena stroke Bapak Ibu sekalian. Kalau umumnya anak muda zaman sekarang, ya, itu persoalannya timbul dari pengawet. Makanan-makanan siap saji, ya. Memang kita berjuang, anak saya pun juga sama, sukanya begitu, ya. Kita harus perjuangkan. Pada dasarnya tubuh manusia itu punya kemampuan ngedetok, punya kemampuan ngebuang. Tapi kalau dirutinkan, itu yang jadi persoalan. Di depan klinik saya ada seorang bapak-bapak, anaknya usia 24 tahun, kerja di pabrik, sekarang udah keluar cuci darah. 24 tahun. Ya, kebiasaannya apa? Kebiasaan karena dia kerja di pabrik, setiap hari minum yang energy buat stamina, masukin, diaduk, minum, tiap hari tapi minum. 20 tahun. Ya, saya juga punya teman di daerah Cilegon, seorang penunggu warung, panas dikit minum yang buat stamina itu dikocok, minum, itu 26 tahun udah cuci darah. Ya. Jadi kita jaga sama-sama. Pokoknya minum yang bakal basi lah, teh bakal basi. Pokoknya jangan cari yang ada tulisan expirednya tuh. Pengawet. Memang sekali minum nggak apa-apa Pak, coba dirutinkan. Nah, yang tidak mudah itu kan anak-anak itu kan kalau udah merasa enak dirutinkan. Itu yang masalah. Kalau sekali minum ya tubuh kita punya kemampuan ngedetok, membuang gitu loh kan. Ya liver kita punya kemampuan gitu loh. Nah, jadi ini Masya Allah banget ya. Saya aja sampai merinding mendengar kabar dari klien, Pak ini sembuh ini, sehat ini. Bahkan dia cerita, Pak tadinya Pak saya sebelum kemarin itu untuk beli obat sakit kepala saya aja sebulan 3,8 juta. Cuma obat sakit kepala tuh, belum penyakit saya yang lain gitu. Atas izin Allah di terapi ini udah yang ke-6 kalinya, sekarang udah normal Pak. Saya paling minum obat itu selang-seling aja dan itu udah jauh sekali perbedaannya. Bapak sekalian, ini adalah hal yang bermanfaat. Saya udah lalui Bapak sekalian karena nikmat hidup itu yang betul-betul nikmat pada saat kita bermanfaat buat banyak orang. Itu nikmatnya luar biasa. Nikmat yang lain semu Pak. Ya, saya zaman dulu dari zaman handphone BlackBerry orang pakai 1 juta, saya pakai 4 juta, pakai 2-3 bulan biasa rasanya. Ya kan? Punya motor pengen banget punya motor, begitu beli motor punya BPKB bahagia. Pakai setahun 2 tahun biasa lagi rasanya. Betul nggak begitu? Istri saya bilang jenuh di rumah, pingin jalan-jalan, ayo kita liburan. Dapat 10 hari liburan nangis, pingin pulang tuh jenuh juga kan. Makan yang enak, coba makan terus kagak enak. Jadi nikmat dunia yang betul-betul nikmat itu ya inilah Bapak sekalian pada saat kita bermanfaat dan berguna buat banyak orang. Ya makanya saya semangat belajar ilmu tata punggung ini. Ya minimal saya bukan orang lulusan pesantren yang bisa menafkahkan ilmu agama, minimal kita bisa menafkahkan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat buat orang, dan itu bahagianya nggak semu. Makin banyak kita bisa bikin orang bahagia, makin bahagia rasanya gitu. Mudah-mudahan Bapak tergerak juga nih untuk lebih mendalami, mensiarkan, membagikan. Boleh Pak, nanti kalau ada masjid-masjid lagi atau pengajian undang saya dan nggak bayar, free. Ya ini syiarnya saya gitu loh sekalian. Karena memang pesan dari guru saya setiap rumah ada yang bisa notok. Lalu ada yang nanya, Pak kalau semua rumah ada yang notok nanti klinik Bapak sepi kok. Enggak, saya nggak lihat sepi kok. Setiap klien yang rutin saya ajarin nggak sepi klinik saya. Ya karena saya dasarnya udah paham Bapak Ibu sekalian. Dasar rezeki itu kebahagiaan, kemuliaan. Rezeki Allah yang nentuin gitu ya. Kalau saya bersin itu makanan keluar lagi. Kalau bersin makanan keluar lagi. Ya ada pencernaan. Iya dari pencernaan kita toko. Lambung itu. Dari lambung, pencernaan itu dari mulut sampai anus itu pencernaan namanya. Jadi lambung itu bagian dari pencernaan. Bagusin, pencernaan itu perlu bagus kalau sekalian. BAB itu perlu lancar. Ya kalau BAB kita nggak lancar, BAB kita ada persoalan, itu menimbulkan berbagai macam persoalan. Jadi banyakin di pencernaan. Bapak ada keluarga yang bisa rutinin di rumah? Hah? Ada keluarga nggak yang bisa rutinin di rumah, totok-totokin gitu? Kalau nggak juga bisa sesama jemaah bisa saltok namanya, saling totok. Ya saya totok kamu, habis itu totok saya, itu namanya saltok. Saling totok. Makanya
kalau bisa serius gitu loh. Saya siap, pokoknya bagus sekalian. Nanti kan udah dilatih nih, praktek kan. Habis praktek nanti diuji, bener nggak? Nah, udah. Nah, jadi sesama jemaah bisa saling totok, ya. Oke, kita lanjut ke persoalan berikutnya. Tadi lambung, berikutnya apa lagi? Diabetes belum kan? Diabetes belum. Memang shoot lagi. Ya, kita masuk ke diabetes. Di sini ada yang kena diabetes, gula darah, ada bu? Pak, ada yang bisa bantu? Ini ya, terapis Pak saya bawa, jadi ada kliennya. Motor udah kan? Ya udah. Ada yang bisa bantu videoin Pak? Maaf ya Pak. Ya. 3, 2, 1. Kita masuk ke persoalan diabetes. Jadi untuk diabetes ini kita fokus di area 1 ya, area pankreas. Ya, mudah-mudahan buat yang punya keluarga yang diabetes, video ini bisa dibagikan ke mereka supaya mereka bisa rutinkan di rumah. Ya, kita butuh 1 orang lagi, cuma tengkurap ya gayanya sekarang mungkin lebih enak ya, Pak, tengkurap. Nah, ini cara melakukan terapi dari tengkurap ini paling enak, paling bagus tuh disuruh tengkurap aja Pak. Nah, karena kita nggak ada bantal. Gayanya kayak Superman Pak, tangannya kayak Superman gini. Nah, begini posisinya kalau tengkurap. Lalu kita yang nerapinya duduknya tuh jangan gini, jangan sela gini, rendah, tangannya nggak kuat. Jadi kita duduknya gini, tuh. Duduknya gini, tuh, ya. Nah, boleh Pak lebih dekat lagi Pak, sini Pak. Nah, dari sini Pak ngambilnya, maaf. Nah, jadi untuk diabetes ini kita di atas ginjal kanan kan, pankreas, pinjam dulu tangannya Pak dilemesin. Nah, ini sikut sejajar ini, ya ini area ginjal dari sisi totok punggung. Nah, jadi kita terapinya di area sini, di atas ginjal kanan. Jadi kita bolak-baliknya segini ya, ya sebelah kanannya. Ini tulang sampingnya, ya di atas ginjal. Jadi cara terapinya tuh, tempel, tekan, digetarkan. Tuh, gerakannya kiri kanan, kiri kanan. Ini buat saudara yang punya persoalan diabetes atau pankreas. Nah, tujuan kita menekan seperti ini supaya kita bisa getar. Nih, getar. Bapak Ibu sekalian pernah nggak ngetok tiang listrik? Tong, tong gitu loh kan. Bergetar kan? Nah, tujuannya adalah supaya saraf yang pasif jadi aktif. Itu tujuannya. Makanya digetar. Tuh. Ya, caranya sama kayak tadi ya, tempel, tekan. Ininya jangan nekuk, lurus saja. Rebah, tangannya diluruskan kayak gini, Pak. Lihatin ke tangannya, lurusin. Gerakannya kiri kanan kiri kanan. Tuh. Ya, bisa. Jangan gini ya Pak, rebah, tekuk, tangannya jangan nekuk, tangannya, jangan nekuk dia, ininya gini Pak, jangan gini, jangan gini, naik ya. Terapisnya lebih enak ini ya, lebih enak kalau pasiennya tiduran. Lebih enak tiduran gini tengkurap, lebih enak. Lalu kalau pegang tangan kanan, kita ganti tangan kiri, jangan gini ya. Ini posisinya aja udah nggak pas, ya jangan juga dilangkahin, ya hadapnya gini aja, tuh dari sini, tuh. Ngebalik, balik badan, naik turun apa? Ya area tadi, jadi turun naik gitu aja, ya areanya gitu, nah, ya karena dia di baju angkat-angkat, ya Bu, itunya jangan ditekuk, tetap gini. Tuh, kiri kanan. Tuh, ini berasa nih Pak. Ya. Nah, ini untuk gula. Kalau bisa yang punya persoalan gula ini ya makanan-makanan yang karbo pun dikurangin karena karbo dicerna kan jadi glukosa. Makan nasinya dikurangin. Kalau bisa dihindarin. Ya, makan lauknya aja. Nggak bisa Pak, nah, caranya ada triknya ya. Nanti kalau makan minum air dulu, habis minum air makan sayurnya dulu, makan lauknya dulu kan udah kenyang tuh. Terakhir baru nasinya, dibalik Pak.
Kalau ada kuah ya kuahnya lu diajar yang banyak dibalik, diputer, makannya itu diputer. Ya. Jadi jadi kan persoalan orang diabetes ini gini. Jadi pankreas itu menghasilkan insulin. Oke. Insulin itu kalau dalam tanda kutip ya, ini ibarat kendaraan gula menuju sel. Jadi kendaraan. Nah, pada saat kita konsumsi makanan gula berlebih atau suka habis makan tidur, ya ini bahaya banget. Kalau bisa jangan habis makan tidur nih, memang bawaannya gitu. Sehingga gula di tubuh kita kan meningkat, sehingga produksi si insulin ini oleh pankreasnya berlebihan, sehingga si pankreas ini punya persoalan. Nah, pada saat punya persoalan maka dia produksi insulinnya kan terganggu, sehingga gula tidak ada yang ngantarin menuju sel. Makanya orang-orang yang punya penyakit gula tuh sebagian ada yang bawaannya lapar lagi, karena si sel nggak dapat makanan ngasih tahu ke otak, gitu, ya. Ini ya, audiensnya di video juga Pak, ntar ke situ dulu ya, tuh sambil latihan ya, Pak. Nah, tangannya kayak Superman Pak, kayak Superman naik, Tangan lurus, Pak. tangannya ke atas kayak Superman. Nah, biar belikatnya kepegang. Nah, gitu, oke, ya. Bisa? Dah cukup Pak, videonya matiin dulu Pak. Matiin dulu videonya. Ntar ya Pak. Nah, tangannya gini Pak. Dua. Nah, posisinya benar di sini. Tulang di sini ya. Tulang. Ya di sini ya. Nanti tulang. Itu semua terapi itu samping tulang katanya. Digetarkan gitu Pak ya. Kalau dibentokin kan sakit gitu, jadi digetarkan nih supaya sarafnya gitu. Balik lagi, cetak lagi. Ini buat ini lepas, pada itu tangannya yang lepas. Ini bawah ininya lurus. Jadi bukan begini ya. Lalu gerakannya seperti kanan. Ini betul Ibu, saya bilang ini kan tadi nonton untuk pankreasnya. Ibu salah, ini baru tadi nggak membahayakan bayi nggak. Ini sisi tangan ini kalau tadi bisa nggak? Biasa saya tanya. Iya, itu dulu ini. Masuk air. Ini kan dari itu digoyang dalam kondisi kita kan. Kalau kita belum tekan, ini jadi gini-gini. Ini namanya gesek-gesek, bukan otot ya. Dan kalau tekan dalam kondisi tekanan digoyang. Gitu deh Pak. Nah ini sekarang posisi coba. Nah ini lihat ini nggak benar nih. Nih, tuh nggak bisa. Kurang mundur Pak, kurang mundur. Sorry. Nah kurang mundur, supaya ininya lurus gitu. Nih tangannya gimana tuh? Tangannya gini Pak. Nah ini apa? Nah sini tulang, sini. Ya, ini kan. Coba, ini lurus. Didorong pakai badan ini. Yang menekan ini badan saya. Nah, atau boleh juga gini nih kalau kukinya pendek, tempel, tekan. Nah, ini di atas ini. Nah, ini jatuh lagi, lepas aja. Ini ada ini. Nah, ini saya geser. Itu benar. Nah, itu tekan. Ini geser. Nah, ini benar sini coba. Tempel hati-hati Pak. Tekan, getarkan. Tempel, tekan, getarkan. Hah?
Nah, iya rutin kan. Hah? Naik terus. Iya sambil makannya ininya di terapi. Ya. Udah? Cukup ya. Kita lanjut lagi, Pak, Bu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Kita lanjut lagi. Yuk. Ya, ini waktunya dikit lagi. Kita lanjut lagi untuk persoalan BAB nggak lancar. Ya, ini jangan disepelekan, ini penting loh Pak. Kalau kita BAB-nya nggak lancar, tuh ibaratnya di komplek yang buang sampahnya nggak bener, nggak ada yang buang sampah. Iya kan, polusi udaranya berbahaya, bakterinya berbahaya, itu berbahaya. Ya, jadi BAB yang nggak lancar ini suatu hal yang penting. Ya, mana tadi videonya? Dikunci ya Pak? Iya, sendiri. Oke. Video. Oke, ya. Jadi untuk BAB nggak lancar ini kita pernah nanganin orang yang nggak pernah BAB 45 hari, 1 bulan setengah. Masya Allah Pak, udah hitam semuanya di sini hitam. Ya, dan persoalannya bukan hanya BAB, karena BAB-nya ada persoalan timbul tuh masalah lambung, ya, masalah tensi, ya, ada masalah saraf kejepit, timbul masalah persoalan-persoalan lain. Makanya BAB ini bukan suatu hal yang biasa. Nah, kita akan belajar sama-sama cara menerapi untuk persoalan BAB. Nah, untuk persoalan BAB kita akan fokusnya di area di bawah ginjal sampai pinggul, usus besar, usus kecil. Kita fokusnya di situ, ya. Jadi yang disebut dengan pencernaan itu dari mulut sampai anus, tapi kita fokusnya di area usus besar, usus kecil, ya. Siapa tadi yang mau jadi percobaan di sini? Silakan. Bapak, tengkurap boleh Pak? Boleh ya, tengkurap. Nah, videonya boleh didekatin lagi Pak. Nah, ya. Jadi, posisinya tetap begitu. Kita akan fokusnya di bawah ginjal sampai area pinggul ya. Ini sejajar ini sampai ke pinggul, ya, turun ke bawah situ. Nah, jadi cara terapinya sama kayak tadi, iramanya tempel, tekan, dalam posisi ditekanlah kita getar di samping tulang, bukan di atas tulangnya. Oke, goyang seperti ini. Karena posisinya di baju, kita angkat, kita tekan lagi. Dalam posisi ditekan kita goyang. Tuh. Ya, ingat ininya jangan ditekuk. Lalu tangannya rebah aja, dorongnya pakai badan. Gerakannya kiri kanan. Tujuan kita menekan supaya kita bisa menggetarkan. Tujuan kita menggetarkan supaya terjadi penguraian sumbatan. Dengan sumbatan terurai, darah lancar, nutrisi oksigen tersalurkan, insya Allah persoalan BAB nggak lancar dapat teratasi dengan cara yang alami. Nah, untuk BAB, kalau di rumah kan nggak pakai baju nih, nerapinya kasih minyak tangannya, tekan samping tulang tadi yang sudah digetarkan tadi, dorong ke bawah, seret, gitu. Tekan lagi, dorong lagi ke bawah, seret. Habis itu diulang lagi. Ya, lakukan 20 menit, 30 menit. Kalau BAB-nya belum lancar, dipersering aja. Ya, terus gini kan, sampai ke bawah. Nah, begitu juga di sebelah sini, di kiri juga boleh. Hah? Kiri kanan, ya. Yang penting tangannya kalau pegal tangan kanan, tangan kiri, pegal kiri kanan gitu loh kan. Ini diusap lagi ke bawah gitu kan. Ya, begini lagi ke bawah kan pakai minyak kan kalau di rumah. Nah, goyang lagi begitu sama. Terus pelan-pelan aja, ininya pindahnya jangan buru-buru ya, jangan gini. Nah, kasihan dia nanti. Ya, pelan-pelan aja. Tuh. Gerakan tangan pun nggak usah gitu, nggak usah. Ya, jadi kita gerakannya senyamannya aja, pelan-pelan aja. Yang penting tenaganya ada dalam posisi ditekan, digetar. Tuh, ya, pelan-pelan. Ntar lagi lalu didorong ke bawah, ulangin. Masya Allah Pak, ini ya yang 45 hari itu besoknya udah normal sampai sekarang. Normal. Berapa Ya. kali? Sekali Bu waktu itu. Sampai sekarang aku masih jadi klien kita. Jadi kalau saat ketemu tuh dia ngoceh tuh, saya dulu mah katanya gitu kan. Gitu ya. Ini ikhtiar alami, semua kita bisa ngerjain. Ya, kenapa kita nggak ikhtiar tuh awal-awal juga yang nyembuhin.
Ya, tapi kan ini alami, tidak menimbulkan membahayakan. Ya, yang penting pakai tangan ya. Jangan pakai alat, khusus yang baru belajar. Kalau udah pinter, lihat lemak udah jago, mungkin boleh. Ya, pakai alat boleh. Cuman buat orang yang sudah tahu nih lemak, nih bukan, nih sumbatan, nah itu boleh nantinya. Ya, oke lanjut lagi kita ke nggak apa-apa Pak. Bapak kasih Bapak. Oke, matiin dulu Pak videonya. Nah, kita masuk ke persoalan berikutnya lagi, persoalan kaki nih. Kaki. Nah, jadi pinggul, area pinggul ini banyak nih. Hah? Hidup rekam lagi. Kita masuk ke area pinggul. Nyeri haid. Ya, laki-laki ada juga penyakit apa? Prostat. Ya, ada juga yang pemutihan, ada juga yang punya persoalan pengkapuran. Apalagi persoalan yang di kaki itu, ya. Rematik, Kram. asam urat, ya kan? Nah, ini kita terapinya di area pinggul. Nah, untuk menerapi pinggul ini kita jangan terlalu ujung sini tuh nggak ada sumbatannya, ya. Jadi kita terapinya di pinggul. Nah, goyangnya pun kiri kanannya ke sini nih. Tuh. Kan tulangnya di sini. Kalau tadi kan tulangnya di sini kita ke situ. Tulangnya di sini kita ke sini. Kalau tulangnya di sini kita terapinya gini. Tuh. 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 Tapi jangan di ujung situ geli. Dan nggak ada sumbatan, jadi nggak usah terlalu ujung. Gini ya, tempel, tekan, lalu digetarkan. Tempel, tekan, getarkan. Tuh. Ini ke kaki. Supaya sumbatan ke kakinya terurai, darahnya jadi lancar. Nanti yang menyembuhkan bukan si totoknya ini. Totok ini kan mengurai sumbatannya tuh. Kiri kanan, pegel tangan kanan, ganti tangan kiri. Dalam posisi ditekanlah kita getarnya. Ya, bukan ditempel lalu digoyang-goyang, itu namanya gesek-gesek. Nah, ini untuk persoalan di kaki, ya. Sampai sini aja, balik lagi. Gitu. Kiri kanan, kiri kanan. Tuh. Lakukan 20 menit, 30 menit, lebih lama lebih bagus. Pokoknya boleh nggak Pak 6 jam ditotok aja? Boleh, asal ada yang mentokin. Ini konsepnya sama kayak nyapu debu di rumah, makin sering disapu makin bersih. Selama nggak dikotorin lagi. Pak, kalau sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Iya. Notok punggung itu nggak bisa notok diri sendiri. Ya, oke, udah. Oke, udah Pak. Kita masuk lagi ke sesi berikutnya ini untuk yang sedang di rumah panas. Gimana cara terapi anak panas, batuk. Nah, batuk banyak dari lambung loh. Kalau orang udah batuknya udah sampai ratusan hari nggak sembuh-sembuh tuh dari lambung tuh biasanya tuh. Batuk. Gimana kalau flu? Nah, ini kan COVID lagi naik nih. Ya, kalau seandainya naik pun udah terapi di rumah masing-masing dah. Areanya area paru kanan, paru kiri. Nanti dulu Pak. Oke, siapa yang mau contoh di sini? Ibu boleh loh. Kan saya pakai sarung tangan. Saya mau. Iya, cuma kalau ibu-ibu kadang-kadang dilihatnya nggak kelihatan ya. Pijat enak. Nah, duduknya gimana Bu? Gini ya? Punggungnya. Agak ke gitu ya? Enggak, agak sana Ibu. Nah, bisa nggak gitu? Ah, bisa ya. Oke. Sekarang untuk persoalan flu, ya kita sesi terakhir ini kita akan belajar untuk flu. Panas dulu nih, panas mana, flu mana, batuk mana. Jadi kalau keluarga kita ada yang panas, kita akan terapinya di area tengkuk sini. Saya tadi tahu ya, tengkuk, satu di tengkuk, duanya di belikat. Ya, di belikat ini, belikat kiri kanan. Oke, tiganya di area lambung. Jadi kalau ada keluarga yang panas, yuk kita kerjakan di rumah, tengkuk, belikat kiri kanan, lambung itu areanya. Cara terapinya tadi tempel, tekan, digerakkan sama. Ya, posisinya itu kurang aja kalau di rumah kan anak-anak. Bayi pun boleh ya Pak. Boleh. Tekanannya senyamannya bayi, mungkin pakai jari satu aja, senyaman kayak gini ya. Orang batuk kan? Orang tua ya, senyamannya orang tuanya. Satu di sini, duanya di belikat. Area belikat. Ya, kiri kanan. Nah, tujuan kita menekan seperti ini supaya terjadi penguraian sumbatan. Darahnya lancar,
Ya, tahan tubuhnya meningkat sehingga itu yang berperan sehingga bisa menurunkan panas. Ini belikat sebelah kanan, ini juga dibelikat sebelah kiri. Tempel, tekan, dan getarkan. Ini boleh kelihatan, ini sudah mulai berasa sulatannya. Ya Bu. Ada enaknya, ada pegalnya, macam-macam nih ada rasanya. Pegal ganti, pegal ganti. Jadi pada saat kanan kan kiri istirahat, makanya kiri kanannya itu harus main. Kalau yang ngotoknya berarti yang ngotoknya dapat masalah. Pernah nggak Bapak kalau lagi ya, lagi diurut, lalu yang ngurutnya tuangin ibu keluar lewat saya? Bukan, yang ngurutnya lagi masalah lambung. Serius, yang ngurutnya ada masalah lambung dia, makanya dia gitu. Saya nih terapi saya kalau lagi notok, kita nggak bolehin dia notok, kita obatin dulu lambungnya. Ya, coba pakai logika gimana caranya tuh? Bukan, dia punya masalah lambung. Karena tenaga yang terapisnya ya Pak. Bukan, terapisnya ada masalah lambung. Nah, oke. Tekuk, belikat kanan kiri, lambung. Ya, jadi kalau buat keluarga panas, bayi, anak-anak, dewasa. Tapi kalau panasnya kena virus, dia naik lagi habis itu totok walaupun turun, totok lagi aja. Ya, oke. Nah, cukup ya buat panas ya. Kita lanjut lagi ke flu. Mati dulu Pak. Matiin dulu. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke persoalan flu ya. Nah, kita persoalan flu kita akan fokusnya di area paru. Areanya di sini nih. Areanya di paru sini. Kita terapinya di area paru. Terapinya ada tulang di sini. Nah, dari sini kita mulai terapi. Cari ya sumbatannya. Biasanya kalau orang flu di hari pertama kan encer. Ya, obat flu itu tidur Pak. Kalau Bapak punya persoalan flu banyakin tidur. Silakan. Nah, lalu sambil diterapi di sini, cari slide-nya. Jadi kan slide, urai dia. Jalannya, tempel, tekan, dan getarkan. Tempel, tekan, dan getarkan. Ini adanya di sini, ya. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nah, ini tulang lagi sini, samping sebelah sininya Pak. Bukan Bu. Samping tulang ya. Samping, kita kerjanya samping tulang. Ini area paru. Jadi area paru ini selain flu, buat yang asma juga bagus. Sesak napas. Nah, nanti ini bukan di tengah tulangnya, ini tulang, sampingnya. Sampingnya. Ya, tekan dan getarkan. Tangannya lurus ya. Nah, oke. Selain di sini, ini kan ada tulang. Di sini kan ada tulang nih. Ada space di sini kan. Nah, ini space ini di area paru. Ya, termasuk di area sini nih area paru juga. Ya, ini bagus banget yang punya sesak napas nih bagus. Jangan ya. Ya, benar pasti sumbatan ya. Tuh, rasa itu. Tuh. Begitu juga di sebelah sini. Ya, kalau dipijit gini tuh. Nggak kena di sumbatannya. Kalau kata, sumbatannya kita kejar tuh. Dihancurkan. Oke. Ini untuk flu mati dulu Pak. Nah, kita masuk ke area batuk. Kalau batuk, untuk persoalan batuk kita banyakin di area paru sama lambung. Kalau batuknya udah lama, batuk terus, banyakin di lambungnya. Banyakin di lambungnya ya. Jadi area lambungnya kan tadi ini tulang belikat, ini tulang tengah, ini lambung. Oke. Kita terapinya di sampingnya, tempel, tekan, getarkan. Tuh. Ya, jangan berdiri ya. Ini jangan nekuk, lepas. Tuh. Tempel ke bawah, tempel, tekan, dan getarkan. Gerakannya kiri kanan, kiri kanan. Seperti ini. Angkat, tekan lagi, kiri kanan, kiri kanan. Nah, tuh ini udah. Tempel, tekan,
Getarkan. Kiri kanan, kiri kanan. Ya. Nah. Tuh. Ya kan? Tujuan kita menekan supaya kita bisa getarkan. Tujuan kita menggetarkan gini supaya terjadi penguraian sumbatan. Dengan sumbatan terurai, darah kita lancarkan, nutrisi oksigen tersalurkan, insya Allah lambung kita dapat meregenerasi. Pegang tangan kanan, kita ganti tangan kiri. Ya, lakukan terapi ini 20 menit, 30 menit, lebih sering lebih bagus. Ini area lambung untuk persoalan batuk. Lalu di berikutnya lagi di area paru seperti tadi, yang tadi paru. Ya, areanya sini area paru. Jadi dari samping tulang ini kita tontok sampai ke atas, pelan-pelan naiknya, dan area pinggir belikasnya ini ya, bagian bawah. Oke. Kiri kanan ya. Yang diperhatikan adalah gini ya, tempel, tekan. Dalam posisi ditekan kita getar. Jangan gini ya, jangan tempel lalu gesek-gesek. Nah, ini gesek-gesek namanya nih. Ya, tempel, tekan. Dalam posisi ditekan kita getarkan. Lalu tangannya gini posisinya. Lalu ininya jangan berdiri, rebah, ininya lurus, ininya lepas saja. Supaya kita bisa nunjukin ke bawah lalu digetar kiri kanan seperti orang mendada. Jadi pada saat nonton ingat aja lagi dada orang ya. Oke, mungkin ini sesi terakhirnya Bapak sekalian. Nanti kalau ada yang bertanyakan kita buka sesi tanya jawab untuk persoalan-persoalan lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mati dulu Pak, sudah mati ya. Oke, pertanyaannya gimana kalau untuk yang stroke? Cek. Nah, untuk yang stroke, stroke itu ada dua jenis. Ada stroke pecah pembuluh darah, ada stroke penyumbatan di dalam pembuluh darah. Pemicu dari stroke ini macam-macam. Ada yang dari gula. Ya, ini awalnya sumbatan semua Bapak Ibu. Stroke itu kan penyumbatan pembuluh darah. Dia bisa pecah, bisa juga penyumbatan. Cuman pemicunya itu bisa juga dari gula. Jadi gula itu kan kalau di dalam darah kita dia menempel. Ya. Nah, penyumbatannya dari situ. Bisa juga dari kolesterol. Kolesterolnya tinggi, ya. Biasanya kalau udah kolesterol tinggi berdampak ke tensinya juga tinggi. Nah, untuk yang stroke, area mana yang diterapi? Stroke itu banyakin di area ginjalnya. Ginjal itu kan saringannya Pak, banyakin di area ginjal. Sejajar ini tadi kan? Ginjal. Lalu yang kedua, untuk yang stroke, kalau dia dari hipertensi di belikat sebelah kanan. Belikat sebelah kanan di hipertensi. Ya, lalu berikutnya lagi area kolesterol mana tadi? Area pundak. Jadi cukup banyak di areanya. Ginjal, tensi, lalu pundak. Cukup banyak terapinya. Nah, yang paling penting bukan terapinya. Yang paling penting si penderita stroke-nya harus legowo. Menerimanya ya. Kalau orang stroke-nya emosional, masih suka marah-marah. Karena pasti lebih marah dulu, dia pemarah, emosian. Nanti begitu dia stroke makin parah marahnya. Karena tadinya bisa ngambil sendiri, nggak bisa ngambil sendiri, dia kesel gitu loh Pak, kayak gitu. Nah, diajak dirubah cara berpikirnya Bapak Ibu sekalian. Saya dulu orangnya pemarah. Karena prinsip hidup saya dulu, gua bener, lu salah, hajar. Wah, gitu, sehingga emosian. Padahal kita lupa, semua terjadi itu kan takdir Allah. Kita dipertemukan dengan sahabat baik, udah kita bantu bertahun-tahun, nipu kita. Kita merasa benar, dia salah, kita hajar, kita kata-katai. Padahal kita lupa Allah lah yang menakdirkan, Allah lah yang menemukan, Allah lah yang membuat orang itu ada di hadapan kita, betul kan? Ya Ustadz di mana aja cerita kan, Nabi lewat di suatu desa ditimpuk, ya kan? Nggak marah. Besok ditimpuk lagi, nggak marah. Besoknya sakit, datangin, diobatin, sembuh, masuk Muslim, masuk Islam. Ceritanya kan sampai di situ biasanya. Ustadz saya yang satu ini ceritanya beda. Kenapa Nabi Muhammad nggak marah digituin? Kan takdir Allah itu, ya kan? Nah, jadi emosinya marah sama anak, ingat lagi
Allah menitipkan anak itu kertas putih, nggak ngerti apa-apa. Yang bentuk anak kita seperti hari ini kelakuannya kayak gimana kan kita juga orang tuanya. Jadi kalau kita kesal sama anak, sesungguhnya kita kesal sama diri sendiri, kita istighfar ya Allah. Jadi kita nggak emosian loh sekalian. Jadi dulunya saya punya prinsip hidup gua benar lu salah hajar, sekarang saya rubah prinsip hidupnya. Saya salah, kamu yang benar. Gitu. Jadi kita legowo. Jadi orang struktur harus banyak legowonya. Salah minta maaf. Lalu kalau orang lain salah maafin, harus kuat begitunya gitu loh. Sehingga hidupnya nggak marah-marah. Hidupnya legowo, plong gitu loh. Nama saya kan mereknya plong gitu. Jadi kalau udah plong itu nyaman. Ya jadi kita nggak ada sakit hati sama orang, mau kita salah kita buru-buru minta maaf. Kemarin Bu, saya lagi jalan di mobil, tahu-tahu saya diserempet mobil orang. Pinggir. Oke, saya lihat orang tampangnya kayak pasti punya jabatan lah gitu loh kan. Mobil saya suruh pinggir, saya kan nggak tahu yang nyetir si Rahmat tadi kan. Oke, itu bisa perang tuh Bu. Lagi nyetir gitu, mobil saya tahu-tahu dipepet gitu loh. Kita nggak tahu persoalannya apa. Nggak tahu kan? Oke, tahu nggak yang saya lakuin apa? Saya buka pintu, saya lari ke hadapan orangnya. Pak, maafin saya Pak, saya salah, maafin ya Pak. Padahal dia yang nyerempet. Nggak tahu saya siapa yang salah, yang penting saya minta maaf. Dia yang nyerempet. Apa yang terjadi? Orangnya bilang, oh nggak apa-apa. Ya udah Pak, nggak apa-apa, saya juga minta maaf. Selesai. Pelongan hidup. Ya masalah betul atau salah itu di pengadilan, beting. Di pengadilan kalau diadilin ini salah betul. Toh di kehidupan bukan salah betul, yang penting bermanfaat atau yang tidak bermanfaat, yang penting betul kan. Jadi pada saat saya diserempet orang, saya nggak tahu, mungkin tadi pada saat jalan mungkin aja mobil saya mungkin agak miring, agak nganggur, kita kan nggak tahu. Kan sebab akibat. Pada saat saya diserempet, mungkin dia salah, saya benar, tapi nggak itu persoalannya. Ya, saya turun dari mobil, saya datangin dia, Pak, maafin saya salah Pak. Damai nggak hidup kalau begitu? Damai. Coba kalau saya nggak gituin, saya juga anak muda, saya juga dulu sering ribut. Saya digituin nggak terima, ribut, panjang ceritanya. Tadi kita kemana jadi nggak selesai masalahnya. Nah inilah yang kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang punya stroke, supaya kita ajak cara berpikirnya dirubah, supaya sikapnya berubah sehingga dia plong, diterapi nyaman tuh bagus sekalian. Kita pernah terapi orang 4 kali terapi, yang tadinya dia udah nggak ngajar, stroke-nya nyeret gini, atas izin Allah normal lagi, ngajar lagi. 4 kali terapi normal. Tapi ya itu tadi logonya itu yang tidak mudah. Gitu Pak. Untuk stroke. Jadi area apa aja? Areanya pundak, belikat sebelah kanan, lalu di area ginjal, dibanyakin di area ginjalnya. Ya. Ibu-ibu kalau butuh nomor saya juga boleh, saya nggak butuh nama. Catat aja ya. Nomornya namanya Indra Jaya. Di TikTok juga ada. Indra Jaya, nomornya 08 13 8013 dibalik 2769 08 13 8013 2769. Boleh Ibu nanya apa aja Pak Indra, kirimin dong yang buat sakit ini, terus kirimin. Ya, cuma kalau nggak langsung mungkin besoknya atau ininya, karena saya ngisi-ngisi juga kan acara. Dan mohon Bapak Ibu sekalian, kalau ada pengajian, ada arisan mau diisi seperti ini, info aja, gratis, nggak bayar. Ya, tolong infoin juga ke teman-teman gitu, supaya kan target saya kan bagaimana setiap rumah ada yang bisa nonton, ya. Gitu. Lalu Pak, saya mau magang nih, udah latihan mau magang di klinik Bapak, boleh nggak? Magang di klinik itu maksudnya bukan notok klien, tapi kita notok terapis. Jadi yang disebut dengan magang itu notoknya terapis Pak. Kalau Bapak notok terapis kan ada komentarnya, kurang kencang nih, alurnya kurang enak. Nah, kalau klien kan nggak ada. Jadi boleh ya, boleh Pak. Oke, ada lagi persoalan yang ditanyakan? Ya, tadi untuk stroke, asma tadi udah juga di area paru ya, BB nggak lancar, jantung yang punya keluarga punya persoalan jantung, belikat kiri. Cuman kalau lagi emergensi, maksudnya kita belajar emergensi tadi ya, emergensi belikat kiri sama tengkuk. Kalau orang kena serangan jantung, ya ini boleh dicontohin. Pak, boleh pinjamin lagi Pak? Ini materi bagus gitu. Untuk orang kena serangan jantung, ya,
Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui, orang kena serangan jantung itu jangan ada gini loh. Pak, tar dulu ya, duduk di sini ya, tengkurap enggak. Kalau orang kena serangan tuh waktunya singkat. Iya betul. Ya rasanya kata orang yang benar kayak disayat-sayat. Nah, area yang kita lagi. Hah? Direkam lagi. Enggak usah. Lagi gede. Ya. Area untuk area jantung di sini ya. Ya, sama tengkuk. Dua area ini yang kita lakukan terapi. Cuman cara melakukan terapinya emergensi. Gerakannya harus cepat. Ya, nggak usah 2 jari juga. Ya. Ya, ini tulang belikat sampingnya. Jadi pada saat orang ini lagi duduk lagi apa kita gini. Ya. Gini, ya. Lalu angkat lagi, pindah lagi ke sini, balik lagi ke sini. Cepat. Gerakannya kalau tadi kan saya disuruh nontonnya jangan cepat, tapi kalau emergensi beda. Nih, ini bahasanya. Tuh. Ini ya sama area tengkuk. Balik lagi ke sini, ya. Belikat kiri. Ingat ya, kiri ya. Ibu kalau tidur kiri ini di mana adanya? Tidur itu kita ininya di kiri, Bu. Ya, cuman dua peluang kesempatan kita jantung di atas kepala saat tidur sama saat sujud. Ya, nah ini satu, ini tengkuk lagi, ya. Tengkuk ini darah ke kepala maksudnya, ya. Tengkuk ini adalah darah ke kepala. Ini sumbatan ke jantungnya. Biar Ya, ngalir. ini emergensi. Biar ngalir ya Pak. Ya ngalir ya. Bapak bawa ke rumah sakit segala macam silakan, cuman sambil di jalan Iya, atau di sambil jalan. proses Laku. emergensinya kerjain. Supaya sebelum mau lari ke rumah sakit gini. Sebelah kiri gini. Ini. Ya. Ini udah banyak ya. Alhamdulillah berapa orang murid-murid saya itu pernah ngalamin kejadian lagi di mobil ada yang kena serangan, dia gempur gitu loh kan. Alhamdulillah. Karena sumbatannya tuh dari sini, bukan dari depan. Rasa ya, ya cukup Pak. Ya. Jadi sekalian, ini banyak sih emergensi banyak, cuma waktunya nggak cukup. Ada emergensi buat orang pingsan, ada emergensi orang keracunan. Ya orang keracunan nih, keracunan makanan tuh emergensinya mana? Jadi emergensi ini bisa dilatih ya kan, supaya kita nanti bisa. Selama ini kan orang pingsan kasih minyak angin kan? Untuk emergensi seperti itu, jadi dirutinkan. Nah, kalau udah usia-usia segini belikat kirinya banyakin. Dan olahraga buat ibu-ibu yang bagus tuh untuk belikat kiri kanan tuh olahraganya gini nih. Ini bagus nih, supaya ininya bergerak nih. Tuh. Nah, cuman ininya dilepas ke sini kan. Begini aja olahraga gini, ini lumayan loh. Cuman ininya diayun sampai atas. Tuh. Ya, ini olahraga untuk mengurai sumbatan yang ada di belikatnya. Belikat ini kan kram segala macam dari situ, ya. Oke, nah kemarin saya baru kejadian di depan klinik saya tuh ada warung Padang tuh nggak, jual ketupat sayur. Setengah 12 malam saya dihubungin, Pak Indra, tolong Pak. Kenapa Bu? Ini suami saya gelentang-gelentang Bu di rumah Bu. Jadi suaminya dia setengah 12 malam gelentang-gelentang. Nggak tahu sakit apa. Saya nggak punya alat ya, nggak ada sarung tangan, nggak ada apa gitu loh. Saya berangkat setengah 12 malam. Begitu saya lihat, saya nggak tahu dia sakit apa, Bor. Ya, saya cuma tanya, apa yang terasa? Kan orang Padang juga, apa yang terasa ada? Kenapa saya sesak? Saya totok parunya. Oh, emergensi kan? Itu baju saya udah basah Pak, semua Pak. Orang udah keringatan, totok parunya. Begitu bisa totok paru, 10 menit saya totok, gimana? Ada perubahan? Enggak. Lalu apa lagi yang terasa? Lambung, saya totok lagi lambungnya. Enggak juga. Udah kan? Saya kan lagi mencari-cari ini sakit apa gitu loh kan. Tahu nggak Bu? Akhirnya saya nggak dengerin dia. Itu dalam gelentang-gelentang duduk, dia nggak bisa duduk. Tengkurap dia sesak kan. Dari tulang tengah ini saya selusurin. Saya cari turun ke bawah, turun. Nyampe di ginjal, masuk tangan saya. Set. Nah kan ciri-ciri sumbatan itu cekung, cembung, gerenjel, warna kulit berubah atau pori-pori membesar. Set masuk, dorong lagi, set masuk. Saya tekan, tek, baru dia bilang, Pak berasa sampai ke depan katanya. Saya tekan lagi, saya wul-wul lagi gitu loh kan. Berasa nih sampai ke depan nih, saya wul-wul. Bayangin Bu, begitu terurai, langsung stop, langsung dia duduk, dia cerita, Masya Allah, baru enakan gitu kan. Nggak lama itu saya suruh tengkurap, saya ulangin, saya totok lagi dapat 15 menit, totalnya 40 menit saya totok.
habis itu dia kencing keluar pasir dari kencingnya. Ada batu. Batu ginjal dia ternyata. Batu ginjal. Istrinya udah menarikan, udah Pak ke rumah sakit aja. Udah ditotoknya, mungkin takut kali rumah sakit tadi ya kan. Masya Allah Bu, itu pecah Bu batu ginjalnya. Terurai jadi kayak pasir. Jadi nggak jadi ke rumah sakit. Nggak jadi ke rumah sakit. Masya Allah. Ya jadi kalau notok orang batu ginjal harus tahu tuh. Banyak adik saya kemarin juga sama dikomplain sama orang. Habis ditotok makin sakit. Ada. Ternyata pecah batu ginjalnya pas mau keluar kan kayak orang melahirkan rasanya itu. Ya, nah, Masya Allah Bu ya. Jadi mudah-mudahan ya, nih videonya nanti saya kirimin ke Ustadz ya. Buat ibu-ibu nanti yang mau nanya tentang sumbatan area mana gitu kan. Termasuk kan ada juga orang-orang yang hidrosefalus yang membesar kepalanya, penyakit-penyakit genetik kayak teman saya di Depok itu anaknya itu divonis umur 7 tahun ginjalnya harus diangkat karena genetik. Jadi dari lahir ginjalnya mengecil Pak Bu. Bawaan berarti. Bawaan lahir namanya genetik kalau bahasa medis ya, sumbatan dari lahir sehingga ginjalnya mengecil. Si bapak harus minum, si anaknya harus minum antibiotik tiap hari selama 7 tahun nggak pernah putus. Di usia 7 tahun begitu periksa di medis kata dokter harus diangkat ginjal yang kecil ini karena membahayakan ginjal yang kanan. Dia operasi 200 juta, teman saya siapkan duit 400 juta. Teman saya IT, logikanya main, jadi sama totok ini nggak masuk akal. Jadi pada saat sasaran ini totok dia nggak mau Bu. Cuma karena saya desak, karena teman saya dia paksa, kira terpaksa istrinya yang berangkat. Kadar bakteri di dalam saluran kencing anaknya 28, 26, di atas 20 terus tuh kadar bakterinya tuh. Nggak pernah turun di bawah 20 selama 7 tahun. Begitu ditotok atas izin Allah, besoknya dicek langsung turun di bawah di angka 8. Jadi 28 sampai 8. Jauh banget. Disitulah baru berpikir Pak, karena dia orang IT pakai logika, pakai data kan masuk kan 28 turun jadi 8. Iya, 20 hilang. Hilang 20. Disitulah dia mulai baru kayaknya masuk akal nih. Ya. Diterusin, siapa yang notok? Istrinya, orang tuanya sendiri yang notok. Ditotok tiap hari sama istrinya, sama orang tuanya. Di bulan kedua turun jadi 2. Jadi nggak jadi operasi. Nggak jadi, sampai sekarang sehat. Semua data-data ada. Mau tanya riwayat sakitnya sampai dia normal hari ini, ginjalnya membesar sendiri, itu ada semua data-datanya. Ya, jadi Masya Allah, jadi Allah menciptakan tubuh manusia di mana tubuh kita tuh punya kemampuan menyehatkan dirinya sendiri kalau darahnya Lancar. Jadi kita tuh bekerja mengurai sumbatan tuh biar darahnya lancar seperti itu. Tapi Pak, untuk mengetahui sumbatan itu ini feelingnya seperti apa? Kayak Bapak bilang, ini pas kena ke ginjalan. Feeling kita tuh Itu tadi, makanya ibu sering notok. Nanti ibu berasa tuh, Mas. Tadi tadi siapa yang megang? Berasa nggak Mas tadi pas notok? Ya, jadi ibu pun nanti sering megang, berasa tuh. Oh, lama-lama seperti ada perbedaan. Ada. Ciri-cirinya kalau dia lemah, diem. Kan ciri-ciri sumbatan tuh ada yang cekung gini. Kita tekan masuk deh, cekung. Ada yang cembung, tebel. Jadi kalau di tulang tengah kita dorong pakai minyak nih, tangan kita tahu-tahu disuruh belok atau gini tangan kitanya. Nah, itu sumbatan itu. Ini tulang, kasih minyak tangan, ibu kebayang ya. Kita dorong nih, nyampe di liver ya belok. Kita mau lurus belok. Berarti kan ada tanggul di sini kan. Oh, ini sumbatan. Nah, atau juga boleh secara kasat mata, kalau buka baju buka, lihat aja kasat mata, pori-porinya kecil, paru-paru besar-besar, sumbatan itu. Tapi jangan divonis, wah kamu paru-paru parah nih, jangan itu juga. Sumbatan, ya. Atau di area livernya, kulitnya kuning langsat, lah kok di area livernya gelap warnanya. sumbatan itu, kan nggak mungkin dia jemur di mana area liver. Itu Bu. Nah nanti lama-lama sering, makanya saya bilang ini ilmu luar biasa. Ya, ilmu ini sangat luar biasa, makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, yuk saatnya jadi tabib di rumah sendiri dengan cara yang alami, itu luar biasa banget gitu. Nah, di TikTok saya juga ada, Bapak Ibu sekalian kalau punya anak totok punggung plong. Ya, itu ada, itu sama isinya sama materi-materi tentang persoalan hipertensi apa, Ibu bisa nonton di situ. Ya, kalau bisa dibagikan supaya banyak orang setiap rumah ada yang bisa nonton. Oke, cukup Bapak Ibu sekalian? Cukup ya. Ini adalah wasiat dari guru saya, di mana kita semua semangat belajar dan jadikan setiap rumah bisa notok. Ya, mohon infonya kalau ada pengajian, arisan, apa aja yang mungkin diisi, dan nggak perlu lama loh. Kalau cuma sesi padatnya itu sekitar 30-40 menit udah selesai kok. Yang penting ada yang videoin. Oh,
kalau pakai baju bagusan sarung tangan. Ini sarung tangan biasa ya tadi pegang ya. Sarung tangan biasa. Soalnya kalau nggak pakai sarung tangan kan panas, lama-lama panas tangan kitanya. Kalau gini minyak apa Pak? Minyaknya bebas, minyak zaitun biasa aja. Dan jangan dituangin, jangan kayak bikin martabak ya. Tetesin aja di sini udah wul-wul. Karena kalau terlalu licin dia malah kebuang. Seperti itu. Ya. Cukup ya? Kalau teleponnya tadi 0813 0813 ya. 80. 2769. Ya. Bapak berarti memang kalau kita ini agak lain lah tangan meratakan di punggung itu ya. Pasti agak lain kali rasanya. Iya. Agak lain Bu. Iya. Berasa dia tepung. Nanti bandingin punggung kanan punggung kiri kelihatan perbedaannya. Aku satu dari aku satu. Gue promosi itu apa ya Mas Ais ya? Nah, saya ini ada areanya. Ini areanya ada. Ibu ini cukup lengkap ini. Ini tadi ibu nanya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kalau mau ikut pelatihan itu berapa biayanya dan berapa sesi di mana? Gue yang bersertifikat. Mau jadi pelatih ya. Oh jadi terapis. Terapis. Ini rumahnya Bapak. Bu Dewi satu lagi. Kalau materinya kurang lebih sama Satu Pak. lagi dong. Cuma bedanya kalau yang bersertifikat. Kalau yang bersertifikat itu pelatihan itu di luar saya buka 400 500. Itu kalau udah untuk klien plong itu 100. Ada di brosur. Materinya sama, cuma untuk yang bersertifikat. Nah, ini untuk yang bersertifikat. Materinya kurang lebih sama. Jadi kalau untuk keluarga yang gak usah ikut pelatihan, bayar ini 400 ribuan. Ini gini. Kalau untuk perlu sertifikatnya, ya silakan juga kalau untuk jadi terapis. Ya, atau ibu-ibu punya saudara yang nganggur, ajarin ilmu ini. Ya, karena totok punggung itu pasarnya luas Bu. Rata-rata di Indonesia orang punya punggung semua. Iya. Kalau nggak punya punggung mati udah Pak. Iya. Besar pasarnya. Baik Bapak Ibu, demikian acara pelatihan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Indra Jaya bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi amal jariah buat beliau beserta dan keluarganya. Demikian kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis supaya apa yang kita lakukan oleh kesempatan kali ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.